2 bunga sekolah teratas yang luar biasa. 1 wanita cantik menawan, 1 gadis imut sempurna. Untuk bersaing menjadi roh pengawal saya. Berjuang di sekolah selama 3 hari 3 malam. Karena ini adalah dunia di mana semua orang terbangun menjadi roh pengawal. Wanita dewasa dapat terbangun menjadi bentuk roh energi. Menjadi senjata dengan kekuatan menghancurkan yang luar biasa. Pria dapat terbangun menjadi ruang roh energi. Dengan menandatangani kontrak dengan wanita, seseorang dapat menjadi pengendali roh. Pria dan wanita yang cocok dapat mengeluarkan kekuatan berlipat ganda dari diri mereka sendiri. Sebagai siswa kelas 1, saya, namun pada upacara kebangkitan di usia 18 tahun, terbangun dengan bakat terburuk tingkat F. Teman-teman sekelas tanpa ampun menertawakan saya. Guru sangat kecewa pada saya. Saat semua orang menyaksikan saya, si jenius ini. Ketika saya berubah menjadi sampah, suara keras terdengar. Semua mata orang tertuju pada seorang gadis ramping. Dengan wajah yang sangat cantik, mengenakan gaun putih bersih. Pagi awal yang tidak biasa seperti bunga lotus salju yang terdistorsi dalam kotoran. Dia menyentuh momen saat permata kebangkitan. Sinar emas yang memukau meluncur ke langit. Saat tubuh gadis itu sepenuhnya mulai menghilang. Muncul sebuah pedang panjang putih yang indah di tempat itu. Pedang teratai salju Jiang Sinar S770. Bersamaan dengan suara napas berat saat kebangkitan terdengar. Alun-alun kebangkitan dipenuhi suara orang-orang. Inilah yang disebut sebagai kekuatan jenius sejati. Menandatangani kontrak dengan seorang master roh yang tepat. Takutnya, dalam waktu kurang dari 6 bulan dia bisa menjadi seorang pemilik roh. Di seluruh akademi, tidak ada yang layak dengan bakat senya. Jika tidak ada halangan, dia akan menandatangani kontrak dengan Xiao Zhan. Toh mereka berdua diakui sebagai pasangan. Sayangnya, sekarang dia telah menjadi sampah. Dia sama sekali tidak layak untuk bersama Jiang Xin-er. Benar-benar sangat iri. Menandatangani kontrak sama dengan menikah dengannya. Tidak hanya mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Masih ada seorang istri yang sangat cantik. Jiang Xin-er kembali menjadi bentuk manusia. Sudut bibirnya memperlihatkan senyuman. Menikmati tatapan kagum dan pujian dari orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba pandangannya menembus kerumunan. Jatuh pada sosok kesepian yang berada di luar dan menjauh. Setelah berpikir sejenak, dia memantapkan keputusan. Sekarang, dia adalah Tang Tang. Dia sudah bukan orang yang setara dengan Xiao Zhan. Dia adalah S770. Masa depan yang dijadwalkan tidak terbatas. Mari akhiri hubungan kita dengan cara ini. Sementara itu, aku yang putus asa kembali ke rumah. Bingung tentang jalan masa depanku. Tiba-tiba aku mendongak dan melihat kenapa kamu masih di sini. Aku menunggumu. Seorang wanita yang seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan. Rambut hitam, gaun hitam. Selain wajahnya yang sedikit terlihat sakit. Dan bibir yang mengerikan itu seperti angsa liar. Dia seolah berjalan sebagai makhluk bayangan di malam hari. Apa yang kamu tunggu untuk aku lakukan? Menghadapi pertanyaan saya, Ye Youlong tersenyum dengan angkuh. Sambil menyilangkan kaki, dia bertanya, apakah kamu sudah selesai dengan kebangkitanmu? Apakah itu tingkat? Saya sangat terkejut bagaimana dia tahu. Ye Youlong mulai tertawa. Dia berjalan ke depan saya dan memberitahukan jawaban. Ternyata, beberapa waktu yang lalu, ketika saya dan Jiang Xin-er keluar bermain, kami secara kebetulan menemui sebuah sabuk hitam panjang dan bertarung dengan seekor makhluk iblis. Saat itu, saya merasa dalam bahaya. Saya menarik Jiang Xin-er dan bersiap untuk pergi. Tapi dia tidak mendengarkan saran dan maju. Akibatnya, sabuk itu menyerang Jiang Xin-er dengan serangan. Untuk melindunginya dari dibunuh. Saya menggunakan tubuh saya untuk menahan serangan itu. Sempat berpikir bahwa saya akan mati. Tapi saya beruntung bisa selamat. Setelah luka saya sembuh, saya baru menyadari bahwa kemampuan belajar dan berpikir saya menurun. Bahkan kualitas fisik saya juga jauh lebih buruk dari sebelumnya. Hari ini, dalam upacara kebangkitan, saya bangkit dengan bakat yang buruk. Ini juga terkait dengan masalah ini. Ye Youlong adalah sabit ini. Saat saya histeris mencarinya untuk meminta penjelasan, Ye Youlong justru diam seperti kucing kecil. Dia bahkan mengklaim ingin menguasai diriku. Dalam cahaya kegembiraan saya yang terkejut, dia duduk di kursi. Dengan kaki disilangkan, dia mulai memperkenalkan diri. Namaku Ye Youlong Qingdi. Saya adalah mahasiswa di Akademi Yulin. Pada saat yang sama, saya juga merupakan alat jiwa level SSS. Kemampuan bakat darah saya yang mampu merasakan untuk menemukan Anda adalah sebuah kejutan. Namun, kejutan ini membuat saya sangat puas. Karena tujuan saya adalah mencari seorang penguasa jiwa dengan bakat SSS. Untuk menandatangani kontrak dengannya. Dan kamulah yang aku cari. Mendengar kata-katanya, saya tampak bingung. Yang mengejutkan adalah bahwa Ye Youlong ini adalah alat jiwa level SSS. Yang lebih mengejutkan, dia bahkan mengatakan bahwa saya memiliki bakat penguasa jiwa level SSS. Night Youlong seolah bisa membaca apa yang ada di dalam hatiku. Dengan tersenyum, dia memberitahuku bahwa kemampuan bakat darahnya adalah persepsi. Dinilai dari aspek kualitas tubuh spiritualmu dan sebagainya. Bakatmu adalah tingkat SSS. Dalam bentuk killing, aku telah menyebabkanmu terluka.
sehingga menyebabkan bakat yang terbangun menjadi tingkat F. Tapi asalkan kamu menandatangani kontrak denganku, maka kerusakan itu akan lenyap, sehingga mengembalikan bakat SSSMU. Secara aneh, aku merasa sedikit sesak. Lian yang awalnya kesepian kini tampak berseri-seri. Karena belum tentu apa yang dikatakan Ye Yolong benar atau tidak. Hanya dengan mengandalkan bentuk jiwa yang ditinggalkan tingkat SS-nya, dan menandatangani kontrak denganku. Itu juga merupakan kesempatan yang sangat besar. Bagaimanapun, jiwa yang ditinggalkan tingkat SSS itu akan mencari seorang yang tidak berguna untuk menandatangani kontrak. Dengan demikian, aku dan Ye Yolong mencapai kesepakatan. Bersiap untuk menandatangani kontrak setara. Ada 3 jenis model kontrak yang bisa ditandatangani. Masing-masing adalah kontrak tuan hamba, kontrak setara dan kontrak hidup mati. Kontrak tuan hamba adalah arti yang tampak. Yang satu adalah tuan dan yang satu lagi adalah pelayan. Karena kontrak ini sama sekali tidak setara. Jadi orang yang menandatangani sangat sedikit. Jenis kontrak setara kedua adalah yang paling umum digunakan. Setelah kedua pihak menandatangani, statusnya setara. Tidak ada istilah penindasan. Dan jika ingin membatalkan kontrak, selama satu pihak setuju, kontrak dapat dibatalkan. Sementara jenis ketiga dapat dipahami sebagai kontrak pernikahan. Karena jenis kelamin khusus dari pengendali roh dan roh kontrak. Umumnya, pasangan yang memilih untuk menandatangani kontrak hidup dan mati ini adalah pasangan yang saling mencintai. Setelah ditandatangani, itu tidak dapat dibatalkan. Dan jika salah satu orang meninggal, maka orang lainnya juga akan mati. Satu-satunya keuntungan adalah bisa membuat keselarasan antara dua orang, memiliki kesempatan untuk mencapai kesempurnaan. Ye Yolong mendengar bahwa saya ingin menandatangani kontrak setara dengannya. Segera marah dan menyatakan bahwa nona ini memiliki fobia kotor. Orang yang menandatangani kontrak dengan saya seumur hidup hanya bisa menandatangani saya. Jadi kami berdua harus merupakan kontrak hidup dan mati. Nada suaranya tidak diragukan lagi. Tanpa ruang untuk negosiasi. Meskipun saya merasa agak tidak percaya. Namun setelah berpikir sejenak, sekarang saya hanyalah dengan bakat roh tingkat F yang paling buruk. Jika ada yang mau membuat kontrak dengan saya harus bersyukur. Dan saya bahkan bisa mendapatkan istri tanpa merugi. Saya mencuri-curi pandang padanya. Lagi pula, Ye Yolong terlihat cukup cantik. Dia lebih menarik daripada Jiang Xian'er. Saya berkali-kali memastikan kepada Ye Yolong, apakah dia benar-benar bersedia untuk menandatangani kontrak hidup dan mati dengan saya. Bagaimanapun juga, perempuan mudah terbawa perasaan. Di bawah tatapan dan nada suara Ye Yolong yang tegas, saya membawanya ke Akademi Changchi Yulin. Penandatanganan kontrak perlu dilakukan di tempat khusus. Pertama, ada perlindungan saat menandatangani, mencegah kejadian tak terduga dan kedua, untuk mencatat di samping, memudahkan pengelolaan selanjutnya oleh Asosiasi Yulin. Saat kami melangkah masuk ke gerbang sekolah, menarik perhatian banyak siswa. Saya tidak perlu mengatakannya lagi. Mantan jenius super sekarang menjadi sampah teratas. Seluruh akademi, siapa yang tidak tahu siapa yang tidak mengenalnya. Mengenai Ye Yolong, tubuh yang sangat cantik dengan aura dingin dan gelap. Secara keseluruhan, lebih unggul beberapa poin dibandingkan Jiang Xian'er. Siapapun yang melihatnya pasti akan memperhatikannya lebih dari sekali. Xie Zhan benar-benar beruntung dalam hal cinta ya. Baru saja ditendang oleh Jiang Xier. Sekarang sudah menemukan seorang wanita cantik yang keren. Teman di sampingnya segera mengingatkannya untuk tidak berbicara sembarangan. Lindong dari Liang Yulin College sebelah juga telah terbangun menjadi selevel. Bakat Yulin sekarang sedang menuju akademi kami. Akan menandatangani kontrak dengan Jiang Xier. Hati-hati kalau dia mendengar dan memukulmu. Semua orang terkejut melihatku. Membawa Ye Yolong menuju ruang kontrak. Seketika suasana menjadi gaduh lagi. Apa gadis itu tidak tahu bahwa dia adalah sampah selevel? Berani sekali ingin menandatangani kontrak ini. Jangan-jangan dia ditipu olehnya. Gadis dengan penampilan seperti ini. Bahkan untuk memberikan kepada para spiritualis pun harus berebut sampai-sampai kepala mereka retak. Karena hari ini adalah hari kebangkitan. Ruang kontrak dipenuhi oleh orang-orang. Tapi yang mengejutkan adalah ketika saya datang. Orang-orang yang melihat saya secara naluriah membuka jalan. Mereka satu persatu memiliki ekspresi yang aneh. Saya sama sekali tidak peduli dengan pemikiran orang-orang di sekitar. Ye Yolong bahkan sudah terbiasa dengan tatapan seperti ini. Sejak kecil, dia adalah anak yang sangat istimewa. Dimanapun dia pergi, dia selalu menjadi pusat perhatian. Xin-er, lihat itu bukan Xiao San? Kenapa dia juga datang ke ruang kontrak? Jangan-jangan dia datang untuk mencarimu? Mengapa dia juga membawa seorang gadis di sampingnya? Xin-er mengangkat pandangannya dan ternyata melihat saya di kerumunan. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, saya tidak lagi memiliki kesedihan karena kegagalan kebangkitan. Tapi saya juga tidak lagi memiliki suara kebangkitan yang menyedihkan. Kepercayaan diri dan kesombongan sebelumnya sudah hilang. Yang menggantikannya adalah sikap yang tenang. Jiang Xin baik-baik saja. Sebenarnya dia mengalami apa? Tapi kemudian dia melihat wanita cantik di samping saya. Di dalam mata Ming Xuan, ada seberkas rasa kasihan yang melintas. Tak terhindarkan, saya bertemu dengannya. Saat bertemu lagi, suasananya tentu agak aneh.
Jiang Xin Er yang pertama kali membuka suara. Kepala sekolah, kita sudah menjadi orang dari dua dunia yang berbeda. Mengapa kamu melakukan ini? Di wajahnya yang murni tertulis sikap dingin. Di dunia ini, bakat menentukan segalanya. Meskipun dia dan aku adalah sahabat masa kecil. Jika hasil kebangkitan tidak terlalu jauh, masih mungkin kita semua akan menandatangani kontrak. Tapi perbedaan level terlalu mencolok. Itu pasti bukan orang dari dunia yang sama. Jiang Xin Er melihat saya dengan wajah bingung. Dia berkata dengan nada dingin. Saya tahu hal ini sangat berdampak pada kamu. Kamu membawanya ke sini. Tak lain hanyalah ingin menggodaku. Tapi apakah ini ada gunanya? Jadi, apakah saya akan menandatangani kontrak denganmu? Akal sehatku jauh lebih kuat daripada yang kau bayangkan. Perilakumu hanya membuatku merasa sangat kekanak-kanakan. Setelah mendengarnya, hatiku terasa sangat sakit. Setelah bertahun-tahun memberi dengan tulus. Tingkah laku yang sangat memalukan. Jika Ye Youlong tidak muncul, saya pasti tidak akan datang untuk membuat kontrak. Apalagi mengganggu Jiang Xin Er lagi. Saya segera menjelaskan padanya, Jiang Xin Er, kamu salah paham. Saya membawanya kemari hanya untuk melakukan kontrak. Jika ini membuatmu merasa emosional, saya minta maaf atas hal ini. Suaraku luar biasa dingin. Seperti perpisahan dengan orang yang tidak dikenal. Jiang Xin mendengarnya tidak bisa tidak merasa bergetar di hati. Di dadaku muncul perasaan tertekan yang tidak bisa dijelaskan. Suara seperti ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar dari mulutku. Jiang Xin Er, kamu membuatku sangat kecewa. Aku awalnya berpikir kita memiliki beberapa perasaan sebelumnya. Kenyataan memisahkan kita, dan aku menerima dengan lapang dada. Tapi sekarang aku baru tahu. Aku bukan apa-apa di matamu. Kau membuatku merasa jijik. Setelah mengatakannya, aku berbalik dan pergi. Sesaat aku terdiam di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Sepertinya aku kalah dengan sangat menyedihkan. Namun kemudian tatapannya menjadi cerdas, padahal aku adalah tingkat F. Dia yang hanya satu tingkat, apa haknya untuk mengkritikku? Itu pasti karena harga dirinya yang mengganggu. Karena kau menginjakku hari ini. Maka jangan salahkan aku jika aku kembali menjadi kejam. Saat Jiang Xin Er akan maju untuk membela dirinya. Saat penyelesaian, seseorang muncul di pintu ruang perjanjian. Lindong dari Akademi Yulin sebelah datang ke sisinya. Dia mengandalkan latar belakang keluarganya dan kebangkitannya. Bakat Yulin tingkat S. Menjadi objek perjanjian yang setara dengan Jiang Xin Er. Lindong melihat Jiang Xin Er berdiri di tempat. Suasana hatinya tampaknya juga tidak terlalu baik. Maju untuk bertanya juga tidak membuatnya berbicara. Lindong mengerutkan dahi sejenak. Mengikuti arah pandang Jiang Xin Er. Seketika mengerti alasannya. Dia tahu hubungan saya dengan Jiang Xin Er. Dia juga tahu saya telah berubah dari seorang jenius menjadi sampah. Melihat saya muncul di sini. Dia tahu pasti saya tidak bisa menahan tekanan. Datang untuk melampiaskan kemarahan pada Jiang Xin Er. Sampah pun berani mengganggu Xin Er saya. Benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Lindong adalah seorang yang mudah marah. Keluarganya kaya dan berpengaruh. Sekarang dia telah bangkit dengan bakat mengendalikan roh tingkat S. Segera dia berteriak kepada saya, Xiao Zhan. Sekarang segera datang ke sini dan meminta maaf kepada Xin Er. Kontrak yang awalnya ribut sekarang menjadi sunyi senyap. Saya berhenti sejenak dan menoleh menatapnya. Hanya merasa mual dan langsung berbalik untuk pergi. Ini membuat Lindong merasa sangat tidak senang. Dia merasa diabaikan. Bahkan diabaikan oleh seorang sampah tingkat rendah. Bagaimana bisa saya membiarkanmu pergi? Hari ini saya harus meminta maaf kepada Xin Er. Jika tidak, saya akan membuatmu menjadi sampah ini. Seumur hidup tidak bisa menjadi seorang penguasa roh. Di mata Lindong, saya hanyalah sampah kelas F. Dia bisa memanfaatkan latar belakang keluarganya untuk melakukan pembunuhan karir secara menyeluruh terhadap saya. Uang ditambah ancaman. Dapat dengan mudah membuat saya tidak dapat membuat perjanjian dengan roh manapun. Lindong berpikir bahwa dengan cara ini, dia akan mudah mengendalikan saya. Pada akhirnya, saya akan dengan patuh berlutut di depannya memohon ampun. Namun, saya tetap tidak menghiraukannya. Langsung berjalan menuju ruang perjanjian. Merasakan tatapan orang-orang di sekitar. Lindong hanya merasakan wajahnya tersapu lumpur. Baru saja datang ke Akademi Hutan Batu Merah. Di depan Jiang Xin Er dan begitu banyak orang. Jika mengabaikan ini, bagaimana saya bisa membangun kewibawaan di sini? Saat Lindong berada dalam kebingungan, dia tiba-tiba memperhatikan Ye Youlong. Seketika matanya bersinar. Pergi ke depan Ye Youlong dan menghalangi dia. Saya akan memberi kamu 100.000 yuan. Kamu menolak untuk menandatangani kontrak dengan sampah ini. Namun dia tidak menyangka. Ye Youlong langsung mengucapkan satu kata, pergi. Bahkan tidak menatapnya sedikit pun. Lindong langsung merasa marah. Tidak menyangka wanita ini berani mengabaikannya. Aku akan memberimu 1 juta. Bagaimana? Ye Youlong perlahan mengangkat kelopak matanya. Dua mata hitam yang dalam memancarkan sinar dingin. Aku sudah bilang pergi. Apakah kamu tidak mengerti? Lin tiba-tiba merasakan seolah-olah sedang diperhatikan oleh kematian. Setelah menenangkan pikirannya, dia berpikir bahwa itu hanya ilusi. Jangan terlalu minta lebih. Dengan uang sebanyak ini, kamu pasti bisa menemukan spiritualis yang mendesak.
Jangan tidak tahu terima kasih. Setelah berbicara, Lindong melihat wajah Ye Youlong. Harus diakui bahwa Ye Youlong benar-benar licin. Sangat dingin dan penuh dengan nuansa gelap. Jika bukan karena dia sampah kelas rendah. Dia bahkan ingin menandatangani kontrak tangan dengannya. Mendengar kata-kata Lindong, Ye Youlong mengerutkan alisnya dengan tegas. Ia langsung mengayunkan kakinya. Kakinya tepat mengenai perut Lindong membuatnya terjatuh ke tanah. Wajah Lindong pucat dan seluruh tubuhnya bergetar. Ia ingin berbicara tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Sungguh barang sampah yang tidak berguna. Jika bukan karena aturan asosiasi Yulin yang melarang pembunuhan, aku baru saja ingin mengambil nyawamu. Setelah itu, Ye Youlong menarikku masuk ke dalam ruangan Juli. Jiang Xiner menggelengkan kepala melihat betapa malunya Lindong. Di luar bakat, perbedaan karakter antara Lindong dan Xiao Zhan memang terlalu besar. Tapi toh dia adalah objek kontrak sendiri. Dia tetap maju menunjukkan perhatian yang seharusnya. Lindong tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Mereka terlalu angkuh. Xian'er, mari kita juga berkontrak. Setelah mereka keluar, kita berdua akan membuat mereka merasakan akibatnya. Buat Xiao Zhan berlutut dan meminta maaf di depanmu. Jiang Xian'er mengangguk sedikit. Keduanya bersama-sama masuk ke sebuah ruangan kontrak lainnya. Tak lama kemudian, kontrak hidup dan mati antara saya dan Ye Youlong mulai ditandatangani. Ye Youlong berubah menjadi roh alatnya. Bentuknya adalah sebatang tirai hitam sepanjang hampir 3 meter. Cahaya hitam berkilauan dikelilingi oleh aura kematian. Hanya dengan melihatnya seakan-akan nyawa direnggut. Ini adalah roh mesin SSS. Guru di kontrak City terkejut. Dia awalnya mengira itu hanya kontrak tingkat dengan Killing dan Xiao Zhan. Namun, dia tidak menyangka itu adalah kontrak tingkat SSS yang paling unggul. Di seluruh negeri, bahkan dalam setahun, tidak selalu muncul satu pun. Gadis kecil ini bukan dari akademi ini. Dari mana dia berasal? Kejutannya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Namun yang lebih membuat pandangannya hancur adalah kontrak SSS ini. Ternyata akan menandatangani kontrak dengan seorang sampah tingkat F. Dan itu adalah kontrak hidup dan mati. Ini benar-benar terlalu berlebihan. Jika para petinggi akademi mengetahuinya, semuanya akan berakhir. Namun saat ini, sudah terlambat untuk menghentikannya. Segera setelah kontrak selesai, mata saya terbuka lebar. Sementara itu, sebuah panjang hitam tiba-tiba muncul di tangan saya. Melihat roh kontrak, saya menunjukkan ekspresi yang sangat puas. Tirai kematian yang hitam berkilau sejenak dan berubah menjadi Nikta the Dragon. Berdiri di depanku sambil tertawa. Di atas dahi kami berdua, muncul sebuah pola hitam. Ini adalah tanda khas yang hanya muncul setelah menandatangani kontrak hidup dan mati. Tanda unik ini tidak akan muncul. Tidak akan pernah menghilang. Bahkan setelah kematian, itu tidak akan menghilang. Saat ini, saya tidak punya waktu untuk mengatur informasi tambahan di kepala saya. Hal pertama yang saya lakukan adalah memeriksa tubuh saya. Saya terkejut menemukan bahwa semua luka tersembunyi saya telah sembuh sepenuhnya. Bahkan lebih kuat dari kondisi puncak saya sebelumnya. Dan ruang ki saya saat ini penuh dengan kehidupan. Ini adalah penampilan tingkat bakat SSS. Saya telah memulihkan bakat saya. Saya, Xiao Zhan, bukanlah sampah. Menahan dorongan untuk berteriak. Segera merasakan diri sendiri. Kebangkitan keterampilan bakat darah, suara-suara menjelaskan. Namun tiba-tiba, mata Niktolo Dragon menatapku dengan dingin. Dia juga mengetahui keterampilan bakat darahku. Dia menangkap leherku dan menjepitku di dinding. Jika kamu berani menggunakan keterampilan bakatmu, nona ini pasti akan menghancurkanmu. Ucapannya tidak bercanda. Tertawa sungguh disayangkan untuk bakat darahku. Alasan mengapa Niktolo Dragon bereaksi begitu besar adalah karena keterampilan bakat yang kubangkitkan. Itu adalah perluasan kontrak, yaitu, aku dari hanya bisa mengontrak satu perangkat roh, seketika berubah menjadi bisa mengontrak banyak roh. Di dunia ini merupakan pukulan yang sangat besar. Kontrak. Aturan kontrak adalah setiap master roh mengontrak satu roh, tumbuh bersama dan meningkat menjadi yang kuat. Setiap roh adalah pasangan setia dari setiap master roh. Tapi sekarang saya bisa membuat kontrak dengan beberapa roh kontrak. Artinya, saya bisa memiliki beberapa kekasih. Alasan Yu Long menandatangani kontrak hidup dan mati dengan saya adalah karena dia memiliki kecenderungan mental yang bersih. Dan sekarang, kemampuan bakat darah yang saya bangunkan ini benar-benar bertentangan dengan kehendaknya. Perlu diketahui, begitu saya mengontrak beberapa roh kontrak, ini berarti kekuatan saya akan melonjak secara eksponensial. Saya bisa melakukan keterpurukan yang absolut. Sayangnya, sekarang karena kehadiran Yu Long, saya tidak bisa menggunakan kemampuan ini lagi. Namun, sekarang saya telah mengontrak Yu Long, roh mesin SSS ini, dan telah mengembalikan bakat saya. Hasil seperti ini sudah membuat saya sangat puas. Kemudian, kami bertiga tidak menghiraukan guru yang bingung. Kami pergi bersama dari ruang kontrak. Yu Long saat ini seperti senjata yang terhunus. Lagi pula, saya tidak melakukan apa-apa. Bangkit dengan kemampuan yang menjijikan ini. Itu juga membuatnya sangat kesal. Saya dengan tenang mengikuti di belakangnya. Tapi tepat saat kami melangkah keluar dari pintu kamar, suara terdengar, "Kepala sekolah,
Saya sudah menunggu Anda lama. Saya pikir, kamu harus bersembunyi di ruang kontrak seumur hidup seperti kura-kura. Sebenarnya, Shin Er sedang menunggu kita di luar. Mereka menunggu di sini setelah menyelesaikan kontrak. Harus mengambil kembali tempat yang hilang. Tadi saya tidak memiliki kekuatan untuk bertahan. Tapi sekarang bertahan bukanlah sifat saya. Saat saya siap untuk mendekat, memberinya pelajaran yang tak akan terlupakan seumur hidup. Youlong langsung mendahului dengan tatapan dingin dan berkata, "Jangan banyak bicara. Bagaimana kamu ingin bertarung?" Lindo mengubah ekspresinya dan dalam hati merasa sangat meremehkan saya. Xiao Zhan yang bodoh itu malah membiarkan cewek membelanya. Baru saja akan membuka mulut untuk mengejek. Tapi tiba-tiba melihat pola di dahi cewek itu. Wajah yang awalnya meremehkan tiba-tiba menunjukkan jumlah. Kalian benar-benar telah menandatangani kontrak hidup dan mati. Begitu kalimat ini terucap, sekitar siswa semua mengeluarkan suara terkejut. Ternyata itu benar. Dua orang ini benar-benar nekat dan gila. Namun, dua sampah level F ini menandatangani kontrak. Mereka tetap saja sampah. Jiang Shin Er di samping juga merasa tidak percaya. Tidak menyangka beberapa jam setelah putus, Xiao Zhan sudah menandatangani kontrak hidup dan mati dengan wanita lain. Jadi perasaan Xiao Zhan itu palsu. Saat itu, saya berdiri di samping Ye Youlong. Kita berada di garis pertempuran hidup dan mati. Keputusan Ye Youlong adalah keputusan saya. Lindong hanya merasa lucu melihatnya. Perbedaan antara level bakat dan level jiwa alat. Sudah ditakdirkan bahwa Xiao Zhan bukan lawan mereka. Kalau begitu, mari kita bertarung langsung. Jika kalah, kamu harus meminta maaf kepada Shin Er saya dengan berlutut. Sementara itu, Ye Youlong sangat meremehkan. Kalau punya kemampuan, keluarlah dari akademi dan kita berperang hidup mati. Kata-kata ini membuat semua orang terkejut. Hanya perbedaan kecil, sudah mau pergi bertarung hidup mati. Pertarungan hidup dan mati. Namun tidak perlu menanggung tanggung jawab hukum apapun. Ketika semua orang sedang berdiskusi, suara kepala sekolah terdengar, "Jangan bercanda. Jika ada konflik di antara kalian, boleh berduel." Akademi mendorong duel. Namun pertarungan hidup dan mati sama sekali tidak diperbolehkan. Alasan dia muncul di sini adalah karena guru dari ruang kontrak melaporkan situasi naga malam yang gelap. Setelah mendengar ada seorang siswa dari akademi lain di akademinya, dan bahkan merupakan mesin SSS, langsung datang dengan cepat. Dia melirikku dengan sedikit rasa sayang di matanya. Pada awalnya, Xiao Zhan adalah bakat yang sangat dibina oleh akademi. Semua berharap Xiao Zhan dapat memecahkan rekor akademi. Namun tidak disangka, dia hanya menyadari bakatnya yang buruk. Benar-benar tidak tahu mengapa siswi ini yang memiliki bakat begitu bagus, malah memilih Xiao Zhan. Ye Youlong saat ini terbelalak dengan mata cantiknya. Syukurlah kalian beruntung. Baiklah, ayo bertarung. Kami berempat langsung menuju duel. Semua siswa segera mengerumuni. Pertarungan bakat S tidak boleh dilewatkan. Meskipun lawan mereka adalah tingkat F. Kepala sekolah dan seorang direktur pembimbing berdiri di bawah panggung. Mengamati dengan diam. Kepala sekolah, menurut Anda siapa yang akan menang? Kepala sekolah Qin terdiam sejenak. Sangat sulit untuk mengatakan. Meskipun S melawan S adalah kombinasi yang kuat. Tapi mereka baru saja berkontrak dan belum beradaptasi. Saat ini, saya lebih condong pada gadis tingkat SSS itu. Dan mereka telah menandatangani kontrak hidup dan mati. Direktur pembimbing menggelengkan kepala dan memberikan pendapatnya. Meskipun SSS jarang, ia mengungguli S di segala aspek. Tetapi pertarungan bukanlah urusan satu orang. Xiao Zhan adalah tingkat F dalam kekuatan Qi. Sama sekali tidak bisa mengendalikan roh Qi tingkat SSS. Lindong dan Jiang Xian dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan roh Qi. Meskipun belum beradaptasi, kekuatan bertarung mereka tidak boleh diabaikan. Setelah berdiskusi, kedua orang itu tidak lagi berbicara. Mereka semua menatap ke arah arena duel. Lindong mengayunkan tangan dengan satu gerakan. Jiang Xin kemudian menciptakan sebuah pedang salju murni. Pedang itu muncul di tangannya. Aura pedang salju terasa ringan, mengeluarkan cahaya putih lembut. Memiliki nuansa seperti seorang wanita bangsawan. Namun, saat dipegangnya, terlihat seperti pria tua yang memakai blush on. Terlihat sangat tidak cocok. Di sini saya juga ikut turun tangan. Kekuatan Yulin mendorong. Ye Youlong sangat kooperatif menjadi sabit maut. Sebuah sabit yang memancarkan aura kematian yang kuat. Sabit hitam sepanjang hampir 3 meter muncul di depan semua orang. Saya memegangnya dengan satu tangan dan mengarahkannya pada Lindong. Pose saya sangat mengesankan, suara yang terdengar sangat mendominasi. Disesuaikan dengan wajah dingin saya. Wajah saya seolah menyatu dengan sabit maut. Sangat cocok. Begitu sabit maut muncul, segera menarik perhatian semua orang. Ini apa jenis energi? Bagaimana bisa begitu mengesankan tapi terasa bau? Lebih kuat dari pedang salju Jiang Xian R. Apakah ini benar-benar tingkat F? Namun, kemudian orang-orang menemukan bahwa sabit ini sangat aneh. Hanya dengan menatapnya, sudah terasa seolah-olah kekuatan mental kita akan tersedot ke dalamnya. Kepala sekolah juga menunjukkan ekspresi yang sedikit meremehkan. Ini adalah atribut energi yang hanya dimiliki oleh tingkat SSS. Betapa kuatnya aura kematian ini.
Segera perintahkan para siswa untuk menjaga jarak, agar tidak menyebabkan mereka terluka. Kekuatan yang begitu menakutkan. Kepala pengajaran dengan menyesal menyatakan. Bahkan jika hanya mencari satu alat tingkat S secara sembarangan, masa depan pasti akan menjadi pihak yang membuat binatang buas ketakutan. Namun, jenius seperti ini justru bergabung dengan sampah tingkat F. Itu hanya gila. Lindong di lapangan melihat kekuatan di tanganku. Terkejut oleh ukuran tubuh dan aura besar yang dimilikinya. Wajah yang awalnya angkuh kini dipenuhi dengan ketakutan. Ini tidak mungkin. Zhan bukan bagian dari kontrak. Sheng Sheng Menjiejun adalah seorang sampah kelas S, Abandonling. Namun, Abandonling di depan ini memberikan kesan tercekik. Pasti bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang Abandonling yang tidak berguna. Setidaknya harus kelas S atau bahkan kelas SS untuk membunuhnya. Sampah ini bagaimana bisa layak memiliki killing seperti ini? Lingdong tidak bisa menerima kenyataan ini. Pada saat yang sama, pedang salju di tangannya tiba-tiba bergetar. Ini adalah tanda bahwa bentuk killing tidak stabil. Sifat Lingdong yang buruk mengakibatkan ketidakmampuannya mengontrol killing dengan stabil. Terjadi celah kecocokan antara Yuling Master dan killing. Kepala sekolah dan kepala pengajaran tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepala. Hal terpenting antara ahli roh dan roh energi adalah kejujuran. Ini baru saja membuat kontrak tetapi sudah menunjukkan sikap tidak suka seperti ini. Diperkirakan tidak akan lama lagi. Jiang Xin-er akan memilih untuk meninggalkannya. Jika dibandingkan dengan Xiao Zhan. Meskipun ia terbangun dengan tingkat F, bakat bintangnya jauh melebihi Lindong. Saat ini, saya sama sekali tidak menyadari hal-hal ini. Dengan mata terpejam di tempat itu. Ini adalah pertama kalinya saya merasakan serpihan kematian dengan serius. Jiwa alat di tangan saya bukan hanya senjata dingin, tetapi juga seseorang yang memiliki rasa hangat. Pikiran kita bersatu. Saya bisa merasakan dengan jelas pemikiran naga malam yang tenang. Jalan gemilang dunia dimulai dari saat ini. Tatapanku saat ini sangat tegas saat melangkah maju. Serpihan kematian menggambar bayangan hitam di udara. Perlahan-lahan menghilang dalam jejaknya. Seolah merasakan emosiku. Energi kematian dari serpihan kematian mengalir keluar. Seperti membuka pintu neraka. Seluruh tubuhku diselimuti kabut hitam. Memegang serpihan kematian yang besar, saya menerjang ke arah Lindong. Ini membuat kepalanya merinding. Merasa bahwa dia tidak sedang menghadapi seseorang, melainkan dewa kematian dari neraka. Tubuhnya yang ketakutan menjadi kaku dan tidak tahu harus berbuat apa. Secara naluri, dia mengangkat pedang salju di tangannya untuk menghalangi. Saya tanpa ragu memotong pedang salju itu dengan sabit. Kekuatan besar itu langsung menghempaskan Lindong keluar arena. Hal pertama yang dia lakukan setelah jatuh ke tanah adalah langsung membuang pedang salju yang ada di tangannya. Takut bahwa aura kematian akan melilitnya. Saat itu juga, sosok asli Jiang Xin-er muncul. Darah merah segar mengalir dari sudut mulutnya. Saat ini, matanya berkilau dengan kemarahan. Lindong ini tidak hanya ketakutan sebelum pertarungan, tetapi juga merasa diri inferior dibanding lawannya. Saat bertempur, dia menjadi penakut. Dia langsung takut dan tidak berani melawan. Setelah terlempar, dia diabaikan dan dibuang tanpa memikirkan keselamatannya. Tidak membantunya menghilangkan aura kematian. Orang kecil yang egois, pengecut seperti tikus ini. Bagaimana bisa bekerja sama dengannya? Jiang Xin-er menandatangani kontrak. Hanya, Jiang Xin-er berusaha keras menahan dorongan untuk segera membatalkan kontrak. Karena Lindong masih berguna. Sumber daya pelatihan keluarganya merupakan sesuatu yang mewah baginya. Kemudian dia berdiri dengan susah payah sambil menahan rasa sakit dan menatapku. Dan Morin di tanganku. Kali ini kamu menang, tapi itu tidak berarti kamu bisa menang di lain waktu. Kamu hanya mengandalkan keunggulan bakatnya saja. Sampai sejauh mana kamu bisa sombong? Sementara aku membuatnya tidak perlu khawatir. Lebih baik urus dirimu sendiri jika ada waktu luang. Cahaya dari sabit sihir kematian di tanganku berkilau sejenak. Nyctolo Dragon berubah menjadi sosok manusia yang angkuh dan dingin. Gaun bergaya ratu kegelapan berdiri di sampingku. Terlihat sangat cocok. Satu tenang dan tampan, yang satu lagi gelap dan dingin. Nyctolo Dragon hanya melirik Jiang Xian. Sama sekali tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, sebelumnya itu disebabkan oleh kebodohannya. Hanya itu yang menyebabkan saya terluka. Hal ini membuatnya signifikasi dan saya berhasil membuat perjanjian. Dengan situasi perang yang sudah ditentukan, saya dan Ye Yolong bersiap untuk pergi. Lindong di belakang kami mengucapkan kata-kata tajam. Xiao Zhan, tunggu saja. Setelah setahun, saya bisa mencapai tingkat guru roh tingkat 1. Sedangkan bakat sampahmu hanya bisa terjebak di tempat. Saat itu, saya akan mengalahkanmu. Sementara itu, saya tersenyum dingin dalam hati. Berpikir masih ada setahun lagi. Memberimu 30 tahun juga tidak ada gunanya. Saya dan Ye Yolong berjalan menuju luar sekolah. Kepala sekolah dan kepala pengajaran berdiri di tempat. Melihat punggung kami. Dekan bertanya padanya apakah dia mesin SSS. Meskipun perjanjiannya adalah tingkat F. Jika dilatih dengan baik, pasti akan mencapai banyak prestasi. Namun, kata-katanya belum selesai sudah dipotong oleh kepala sekolah. Tidak usah berpikir panjang, keduanya tidak bisa tinggal.
Begitu suaranya selesai, 300 mobil Rolls-Royce tiba-tiba berhenti di depanku dan Ye Youlong. Beberapa pasangan pria dan wanita turun dari Rolls-Royce. Mereka memanggil Nona dengan hormat. Tuan rumah memiliki perintah, harap Anda segera pulang. Wajah Ye Youlong tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Dia berkata dengan tenang, saya tahu, sekarang kita pulang. Dia keluar untuk mencari objek kontrak. Sekarang sudah ditemukan, tentu tidak perlu tinggal di luar. Kemudian dia duduk di kursi belakang Rolls-Royce. Menyadari bahwa saya masih tertegun di tempat. Dia menghardik saya. Mengapa kamu masih tertegun? Kembali ke rumah bersamaku. Kamu tidak ingin aku tinggal di kandang anjingmu, kan? Orang-orang lainnya baru menyadari keberadaan saya. Begitu juga dengan ekspresi bingung dan ragu di antara kami. Nona, bagaimana dia? Apakah saya perlu memberitahu kamu? Dia adalah master kontrak saya. Semua orang memahami sifat Ye Youlong. Mereka buru-buru menundukkan kepala sebagai tanda permintaan maaf. Kemudian dia membuka pintu mobil untuk saya. Berdiri dengan hormat dan memberikan isyarat untuk masuk. Gelar, Junior, ini adalah yang pertama kali saya dengar. Inikah yang disebut keluarga besar? Tidak terpikirkan. Saya tidak hanya mengontrak sebuah kilin tingkat SSS, tapi juga mengontrak seorang wanita kaya muda. Kemudian saya masuk ke dalam mobil. Ratusan mobil Rolls-Royce meninggalkan kampus dan menghilang. Melihat adegan ini, banyak siswa mulai ramai. Begitu banyak Rolls-Royce. Setidaknya butuh beberapa ratus juta untuk membelinya. Kan? Siapa gadis ini? Apa keberuntungan sial yang didapat Xiao Zhan ini? Lindo melihat adegan ini dengan ekspresi yang menunjukkan rasa cemburu. Jiang Xin-er hanya diam dan memperhatikan dengan tenang. Alisnya sedikit berkerut, tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Hanya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang tahu. Totem di mobil yang baru saja lewat adalah totem dari 8 keluarga besar di federasi. Tidak heran bisa membangkitkan roh ala tingkat SSS. Keluarga militer yang menjaga Beijing. Orang itu terkenal di Beijing. Tuhan kematian yang membuat monster takut. Namun ketika keluarga Ye tahu bahwa orang yang menandatangani kontrak hidup dan mati dengan Ye Youlong adalah seorang master roh kelas F yang tidak berguna. Apa reaksi mereka? Pada saat ini, helikopter bersenjata dari markas jenderal. Sekelompok helikopter bersenjata mendarat di alun-alun. Ye Youlong dan aku keluar dari helikopter. Pelayan yang menunggu segera memberikan kepada Ye Youlong sebuah mantel bulu hitam. Ye Youlong mengerutkan dahi dengan kecewa. Karena hanya mantel itu yang disiapkan untuknya. Tapi tidak ada untukku. Meskipun aku saat ini tidak merasa kedinginan. 3 pakaian juga tidak menjadi masalah bagiku. Ini hanya sikap keluarga Ye padaku. Namun pada saat ini, suara keras sebuah tamparan terdengar. Pelayan itu memiliki bekas tamparan di wajahnya. Segera menundukkan kepala dalam ketakutan. Jika ada kesempatan lagi untuk hanya membawa 1 pakaian, Nona ini akan membunuhmu sendiri. Suaranya sangat dingin dan menusuk hati pelayannya. Dia tidak berani mengatakan itu adalah kehendak kepala keluarga. Dia hanya bisa menundukkan kepala dengan terpaksa dan mengikuti. Mengerti? Nona besar. Saat ini, mendengarkan kata-kata Ye Youlong, saya merasa sedikit terharu. Apakah ini rasa disayangi? Ye Youlong tampaknya adalah seorang istri yang baik. Sementara itu, di dalam kediaman jenderal, seorang pria parubaya dengan badan lebar. Pria parubaya yang tangguh dan luar biasa duduk di ruang kerjanya. Wajahnya tegas dengan aura yang luar biasa. Seluruh tubuhnya memancarkan aura ketenangan dan kedalaman. Dia adalah kepala keluarga Ye Wudi. Hanya dengan duduk di sana, dia memberikan perasaan aman yang luar biasa. Hanya saja, saat ini ekspresinya sedikit murung. Dia terus menghela napas. Karena di depannya ada selembar dokumen. Halaman pertama adalah foto saya. Informasinya sangat lengkap. Warna F yang cerah sangat mencolok. Permata tersayang. Mengapa harus dengan seorang? Dan memeteraikan kontrak hidup dan mati dengan seorang penyihir spiritual? Jika ini sampai bocor, keluarga Ye tentu akan menjadi bahan tertawaan. Namun seorang wanita cantik di belakangnya menghiburnya. Kontrak hidup dan mati, begitu ditandatangani, tidak bisa diubah. Karena keadaan sudah seperti ini. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan dukungan maksimal kepada mereka, Men Jie-jun. Namun mereka sangat bingung. Putri yang dari kecil sudah berusaha keras. Mengapa dia menolak kontrak dari para pangeran lainnya? Men Jie-jun, undangan untuk menandatangani kontrak dengan seorang tingkat F. Dan impian dia dari kecil adalah untuk menjadi sosok seperti kakak laki-lakinya. Alasan dibalik ini hanya bisa ditanyakan setelah putrinya kembali. Tepat saat itu, sebuah suara datang melaporkan kepada jenderal. Nona besar telah kembali. Panglima Legiun Pertama, Huang Yuan dan putranya Huang Fei meminta untuk bertemu di luar. Ye Wudi merasa sedikit bingung. Apa yang mereka lakukan di sini sekarang? Ternyata Huang Yuan datang bersama putranya untuk Ye Yulong. Permaisuri juga memiliki bakat level SSS. Dengar-dengar setelah Yulong terbangun dari jiwa yang ditinggalkan, dia segera membatalkan kontrak jiwa level SSS miliknya. Dia ingin menandatangani kontrak hidup dan mati dengan Yulong. Sayangnya, Yulong menolaknya. Hanya keberanian untuk membatalkan kontrak itu.
Sudah cukup menunjukkan betapa dia menghargai Yulong. Namun, di mata seorang jenderal besar seperti Ye Wudi, merasa bahwa dengan cepatnya meninggalkan kontrak seperti itu adalah hal yang sangat meremehkan kontrak. Betapa kejamnya tindakan seperti ini terhadap kontrak. Di dalam hatinya, baik itu kontrak hidup dan mati atau kontrak yang setara, sekali memilih tidak bisa dengan mudah ditinggalkan. Kesetiaan adalah inti dari kontrak. Saat itu, Ye Youlong dan aku hanya duduk di aula rumah jenderal. Tiba-tiba, seorang pemuda berlari tergesa-gesa menuju Yulong. Yulong, kamu sudah kembali, aku sangat khawatir padamu. Namun, saat dia tiba di depan Yulong, tiba-tiba melihat tanda hitam di dahi Ye Youlong. Seketika ekspresinya tertegun dan tidak percaya. Senyuman sebelumnya tiba-tiba lenyap dan berubah menjadi kemarahan. Namun dia menahan diri untuk bertanya bagaimana kamu menandatangani kontrak itu. Bukankah kita sudah sepakat? Ye Youlong membuka mulutnya dengan dingin. Aku tidak pernah setuju untuk menandatangani kontrak denganmu. Segala sesuatu, aku memiliki pilihanku sendiri. Kata-kata ini seperti air dingin yang mengalir ke dalam hati sang permaisuri. Aku berpikir kali ini aku bisa mendapatkan kecantikan. Namun, tidak kusangka kepalaku menjadi hijau dan ada yang merebutnya. Dia segera marah dan menangkap kerah bajuku. Apakah kamu memaksa Ye Youlong untuk menandatangani kontrak denganmu? Aku belum bergerak. Ye Youlong tiba-tiba menendang. Tendangan yang kuat mengenai dada sang permaisuri. Terlempar hingga 6 atau 7 meter jauhnya. Di dalam mata sang permaisuri terlihat sekilas bayangan kemarahan. Semua ini aku lakukan untuk kebaikanmu. Ini untuk apa? Namun, peringatan tajam dari naga malam membuatnya terkejut. Jika kamu berani menyentuh priamu lagi, kamu pasti mati. Hatiku penuh dengan keheranan. Tadi, tendangan dia itu, jika orang biasa, pasti sudah terjatuh. Tidak bisa bangkit lagi. Namun, permaisuri hanya terlempar sejauh 6 atau 7 meter. Dan dia berdiri dengan stabil. Permaisuri pasti adalah seorang pengendali roh. Namun, perawatan kulit berkuasa naga malam yang tidak bermalam membuat rasa suka saya padanya semakin meningkat. Saat suasana menjadi tegang, suara penuh kemarahan terdengar, keponakan malam. Siapa yang ingin kamu bunuh? Yang datang adalah ayah permaisuri. Huang Yuan berdiri tegak, dengan aura yang mengesankan. Dia adalah panglima dari legiun pertama di bawah naga malam. Memiliki status yang sangat tinggi. Namun, meskipun menghadapi dia, naga malam tetap tidak gentar. Mengulangi, siapapun yang berani menyentuh, akan kutbunuh. Sebenarnya ini juga merupakan pilihan yang pasti baginya. Saya telah menandatangani kontrak hidup dan mati dengannya. Jika saya mati, dia juga akan mati. Saya masih lemah sekarang. Jika dia tidak melindungi saya, siapa yang akan melindungi saya? Wajah Huang Yuan menunjukkan kemarahan dan sindiran. Bahkan ayahmu pun tidak berani membunuh sembarangan. Apalagi kamu baru saja terbangun. Siapa yang akan dibunuh oleh siapa masih belum pasti. Meskipun permaisuri tidak memiliki tekanan sekarang. Kalian berdua juga bukan tandingan. Saat itu dua sosok masuk, komandan tentara kekaisaran. Anak-anak bermain, jika kamu tidak menghentikannya, ya sudah. Kenapa masih ikut-ikutan mengolok-olok? Yang datang adalah Ye Wudi dan istrinya. Wajah Huang Yuan terlihat tidak menyenangkan. Saya hanya khawatir keponakan saya akan mengalami kesulitan saat keluar dari sekolah. Dia tidak suka mendengar, jadi saya tidak akan berbicara. Ye Wudi duduk di kursi utama dan memberi isyarat agar semua orang duduk. Huang Yuan menggelengkan kepala menandakan tidak perlu. Kali ini datang adalah untuk urusan kontrak anakku dan keponakan Ye. Sekarang, karena dia sudah menandatangani kontrak, maka tidak ada lagi alasan untuk tetap tinggal. Sambil berkata, Huang Yuan pergi bersama permaisuri. Sebelum pergi, permaisuri menatapku dengan tatapan penuh dendam. Aku tahu dia tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan membalas di kemudian hari. Ketika saya sedang merenungkan hal ini secara mendalam, suara Ye Wudi yang dingin terdengar. Kenapa kamu jadi takut? Dia terus memperhatikan ekspresiku. Dia menganggap aku pasti sudah ditakuti oleh permaisuri. Ini membuat kesan yang sudah buruk semakin tidak menghargai. Namun, aku dengan tatapan tegas memberitahunya mengapa harus takut. Hanya saja dia berlatih beberapa hari lebih banyak dariku. Dalam waktu dekat, aku pasti akan menyusulnya dan bahkan melampauinya. Mendengar jawabanku, Ye Wudi tidak marah. Bakat sebaliknya tidak terlalu besar, tetapi omongannya tidak kecil. Apa yang kau miliki untuk menyusul sosok itu? Menggunakan bakat levelmu? Aku baru saja bersiap untuk menjelaskan. Ye Wudi berbalik dan mulai memarahi Ye Youlong lagi. Kami percaya padamu. Itu sebabnya kami membiarkanmu keluar untuk mencari pasangan kontrak sendiri. Itulah pilihanmu. Kamu lihat apa dari dia? Apa karena dia tampan atau punya bakat khusus? Tidak bisa tanda tangan kontrak yang setara? Harus tanda tangan kontrak hidup mati? Aku dan ibumu tidak menandatangani kontrak hidup mati. Nanti jika kamu menyesal, sudah terlambat. Semakin dia berbicara, semakin marah, Ye Wudi akhirnya berdiri. Aura pembunuh dari jenderal itu terpancar tanpa terlihat. Membuatku merasa sesak. Dan temperamen Ye Youlong sepertinya sama terhadap siapapun. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Baiklah,
Urus dokumen pendaftaran untuk Akademi Bai di Yulin untuknya. Ye Wudi tahu temperamen putrinya. Tapi masalah sebesar ini tidak mungkin bisa diabaikan tanpa penjelasan. Harus membuat Ye Youlong memberikan jawaban. Dan Ye Youlong hanya punya satu penjelasan, yaitu bahwa aku bisa memenuhi semua permintaannya. Ye Wudi hanya merasa lucu. F tingkat itu adalah permintaanmu. Saya juga hanya bisa menghela nafas di samping. Istriku yang murah hati ini memang keras kepala. Inti masalahnya adalah Ye Wudi meremehkan bakat saya. Langsung saja beritahu dia bakat SSS saya. Bukankah itu cukup? Paman, bolehkah saya bicara sebentar? Diamlah. Memanggilku paman, kau belum layak. Jangan berpikir bahwa menandatangani kontrak itu berarti kau telah masuk ke rumah keluarga Y. Keluarga Y adalah keluarga tentara. Keturunannya adalah pria-pria baik yang bersikap tegas menjaga wilayah. Seorang pria yang bergantung pada wanita tidak mungkin menarik perhatiannya. Jika saya benar-benar berlevel F, saya akan memilih untuk diam dan menahan. Tapi saya tidak demikian. Bakat SSS adalah kekuatan saya. Saya tidak perlu menahan penghinaan darinya. Paman, bolehkah saya bicara sebentar? Suara saya tidak rendah hati namun juga tidak angkuh. Hanya saja kurang sedikit kesopanan terhadap senior di awal. Ye Wudi menatap saya sejenak. Namun dia memberi saya kesempatan untuk berbicara. Tapi hanya kesempatan untuk satu kalimat. Jenderal Ye, Anda salah paham, saya bukan bakat F. Tetapi adalah bakat tingkat SSS. 200 sekolah super. 1 gadis top, 1 ratu loli. Untuk bersaing menjadi Yulongku. Dari malam hingga pagi, tidak ada yang berani melerai. Saat ini, saya baru tiba di rumah Ye Youlong selama 3 menit. Sudah dianggap oleh keluarganya sebagai sampah yang bergantung. Tatapan saya tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Dengan tegas, saya memberitahunya. Bakat saya bukan tingkat F, tetapi adalah tingkat SSS. Ye Wudi terkejut mendengar itu. Kemudian dengan wajah serius menatap saya dengan tajam. Anak muda, apakah kamu tahu konsekuensi berbohong di militer? Siapa yang menyebarkan fitnah dan mengganggu semangat tentara akan dijatuhi hukuman mati. Dia bisa menerima seorang sampah, tetapi tidak bisa menerima sampah yang berbohong. Melihat ekspresi tegas di wajah saya, dia kemudian bertanya kepada Ye Youlong di sampingnya. Apakah apa yang dia katakan itu benar? Ye Wudi tahu bahwa Ye Youlong memiliki keterampilan bakat persepsi, dan dia tidak pernah berbohong. Ye Youlong melirik Ye Wudi. Tidak akan bodoh untuk berkontrak dengan seorang yang tidak berguna. Mendengar kata-kata ini, dahi Ye Wudi yang berkerut mulai mengendur. Masalah yang paling menyebalkan akhirnya terpecahkan. Namun ketika dia bertanya kepada saya, apa itu kemampuan bakat darah? Saya menyatakan bahwa Ye Youlong tidak mengizinkan saya memberitahu orang lain. Lagi pula, kemampuan darah saya terlalu menakjubkan. Sebelum berkembang, saya harus melindungi diri dengan baik. Sikap Ye Wudi jelas membaik dan perlahan-lahan mengakui saya. Namun dia tetap serius dan berkata hal yang sama kepada saya. Jangan pikir bahwa dengan menandatangani kontrak dengan Youlong, Anda bisa masuk ke keluarga Ye saya. Tidak akan bisa jadi sesuatu seumur hidup. Jangan harap ingin mendapatkan pengakuan dari keluarga Ye. Setelah mengatakan itu, dia pergi menyiapkan dokumen pendaftaran saya. Ye Youlong dan aku juga meninggalkan aula. Setelah tinggal di rumah jenderal selama 2 hari, saya belajar banyak tentang pengetahuan mengenai Yuling. Dunia ini memiliki total 9 tingkatan untuk Yuling dan Qiling. Saat berlatih bersama Ye Youlong, menemukan bahwa kecepatan latihan kami sangat aneh. Hanya dalam 3 jam kami berhasil melewati batas secara bersamaan. Mendapatkan gelar sebagai pengendali roh tingkat 1. Rekor dunia untuk kecepatan tercepat adalah 10 hari. Dengan cepat saya menemukan alasannya. Itu karena kontrak keterampilan darah saya telah meluap. Tidak hanya memberikan saya lebih banyak posisi untuk mengontrak roh, tetapi juga meningkatkan kecepatan latihan. Bagaimanapun, jika saya mengontrak banyak roh di masa depan, kecepatan latihan akan lebih lambat dibandingkan orang biasa. Jadi setelah saya mengontrak roh pertama, efek pembesaran akan muncul. Saya dan roh saya akan memiliki efek latihan 2 kali lipat. Jadi begitulah, setelah 1 minggu, saya dan Ye Youlong bersiap untuk pergi ke Akademi Bai Tian Yulin. Sebelum pergi, Ye Wudi memanggil saya ke dalam ruangan secara pribadi. Mengeluarkan sebuah pakaian yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Di atasnya terdapat sebuah kerusakan. Seperti telah ditusuk oleh sesuatu yang tajam. Ye Wudi dengan lembut mengusap pakaian ini. Di matanya terpancar kesedihan. Kakak sulungku pada waktu itu membunuh seekor naga. Hewan iblis berbentuk naga pelangi. Yang dibuat dari kulitnya menjadi baju zirah lembut. Meskipun sekarang sudah rusak, namun masih bisa menahan serangan penuh tenaga dari seorang penguasa roh level 6. Sekarang aku berikan padamu. Semoga kamu punya kesempatan untuk memperbaikinya di kemudian hari. Melihatku dengan ekspresi terkejut, Ye Wudi menyatakan bahwa sebenarnya ini adalah untuk Ye Youlong. Biarkan aku melindunginya dengan baju zirah lembut ini. Dia tidak salah, Ye Youlong bisa berubah menjadi jiwa energi. Saat bertempur yang sebenarnya, penguasa roh adalah yang paling mudah terluka. Aku segera menerima jiwa lembut pelindung ini. Ketika aku memakainya, Ye Youlong sedikit tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa.
berangkat bersama saya menuju akademi di Yulin. Namun yang tidak aku ketahui adalah aku belum sampai di akademi. Perkara saya dan Ye Youlong mengguncang seluruh sekolah. Bunga sekolah 3S Ye Youlong menandatangani perjanjian hidup dan mati dengan seorang sampah tingkat F, Men Jiejun. Di akademi ini ada juga penggemar Ye Youlong, yaitu Jiejun. Setelah mendengar kabar itu, Jiejun semakin menggigit gigi. Mengapa Ye Youlong menolak bakat esenya sendiri? Jun, memilih sampah seperti ini? Semua orang, dengarkan baik-baik. Ayo ikut saya untuk melihat betapa hebatnya pria yang dipilih oleh Dewi Ye Youlong. Tak lama kemudian, Ye Youlong membawa saya ke sekolah. Pada saat dia muncul, semua tatapan langsung mengabaikan. Saya langsung mengarahkan pandangan ke alis Ye Youlong. Ketika mereka melihat gambar dan teks yang menentukan di alis, mereka satu persatu terkejut luar biasa. Bunga sekolah yang berbakat tertinggi di akademi di Yulin benar-benar telah menandatangani perjanjian hidup dan mati dengan seseorang. Kemudian mereka mengalihkan pandangan ke alis saya. Pola yang sama membuat mereka terkejut. Memang seperti bunga segar yang tersemprot di atas kotoran sapi. Tapi mereka belum menentukan identitasku. Mereka masih berusaha untuk bersabar. Bagaimanapun, yang bisa datang ke akademi ini adalah putra-putri orang kaya dan berkuasa. Saat itu, seorang pengikut datang dengan buku kecil di tangan, mendekati Zhao Long. Bos, ini adalah semua data Xiao Zhan. Xiao Zhan, seorang yatim piatu, level F, tidak memiliki bakat darah. Zhao Long dan yang lainnya menjadi semakin marah saat mereka menyaksikan. Aku pikir Ye Youlong akan mencari seorang jenius yang seperti apa. Tidak menyangka dia benar-benar menemukan seorang yang tidak berharga. Orang miskin ini hanya memiliki sedikit pesona sebagai pemimpin. Selain itu, apa yang dia miliki? Sambil berbicara, Zhao Long melangkah maju dengan marah. Semua orang secara sukarela memberi jalan. Dia mendekati aku dan Ye Youlong dan mulai bertanya. Kenapa memilih dia dan bukan aku? Ye Youlong bahkan tidak meliriknya. Kamu ini siapa sih? Siapa yang aku pilih? Itu urusanku. Harus melapor padamu? Zhao Long yang marah tampak merah pada wajahnya. Kamu akan segera menyesal. Mengikat perjanjian dengan sampah seperti ini. Hidupmu sudah ditakdirkan hancur. Mendengar perkataannya, aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Apakah penghinaan sangku ini menganggap aku tidak ada? Segera aku bantah, kamu tinggal di laut, ya? Urusannya sangat jauh sekali. Masalahku dengan Youlong tidak ada hubungannya dengan kamu. Jangan menggonggong di sini. Segera mundur dariku. Zhao Long melihat aku masih berani berdiri. Dia langsung menggeram dan menggigit gigi belakangnya. Seorang sampah berani menunjuk dan mengatur dia. Kalau bukan karena dia belum ada perjanjian intimidasi, dia sekarang ingin menjatuhkanku. Sementara itu, aku hanya tersenyum sinis dan membalas, kalau bisa bertindak, jangan banyak omong. Sekarang, sampah sejati adalah kamu. Zhao Long yang wajahnya merah tidak lagi berdebat denganku. Anda pasti akan menyesal. Sampai jumpa di acara orientasi mahasiswa baru sebulan lagi. Setelah Zhao Long pergi, saya bertanya kepada Ye Youlong tentang apa itu acara orientasi mahasiswa baru. Ternyata ini adalah sebuah pertandingan untuk mahasiswa baru. Orang yang menang bisa masuk ke rahasia Kaisar Putih untuk berlatih. Ini adalah cara 4 akademi untuk mengembangkan kartu as. Mayoritas elit digambarkan sebagai sekelompok orang. Sedangkan kartu as sering digambarkan sebagai satu orang. Dia adalah yang unik. Akademi perlu memilih dari banyak elit untuk memilih satu kartu as dengan kekuatan magis. Kemudian mencurahkan sumber daya untuk mengembangkan. Sampai dia menjadi kartu as yang sebenarnya di masa depan. Saya bertanya kepada Ye Youlong apakah kartu as itu sangat hebat. Layakkah akademi menginvestasikan begitu banyak sumber daya? Apakah ada pengendali roh yang berkualitas? Ye Youlong dengan serius memberitahu saya bahwa tentu saja mereka sangat hebat, yang bisa menjadi kartu as. Tak satu pun yang bukan merupakan keberadaan yang dapat melindungi negara. Dalam seluruh sejarah umat manusia, mereka juga akan dikenang dalam sejarah. Sebuah kartu as bisa mengalahkan semua jenius sebayanya. Bahkan bencana alam dan monster yang tidak mungkin ditandingi oleh 10.000 orang. Satu pemain utama saja sudah cukup untuk menghadapinya. Mendengar kata-katanya membuat jantungku berdebar kencang. Gambarlah sebuah lingkaran untuk rumah. Satu orang menjaga satu kota, dewa di dalam gedung bersenang-senang. Inilah kekuatan dari pemain utama. Tapi saya sangat penasaran. Bagaimana Ye Youlong bisa tahu begitu banyak tentang hal-hal seperti ini? Bagaimanapun juga, semua ini adalah rahasia. Bukan sesuatu yang bisa diakses pada usia seperti itu. Ye Youlong terdiam sejenak. Perlahan-lahan ia mulai berbicara karena ayahku adalah seorang pemain utama. Ye Wudi sebenarnya adalah pamanku. Informasi ini membuatku sangat terkejut. Dalam pikiranku dengan cepat mengarah pada satu orang, yaitu Dewa Perang Kematian Ye Wuming yang terkenal di seluruh federasi. Melihat Ye Youlong terdiam, saya tidak menanyakan lebih lanjut tentang rincian. Kemudian saya mulai menantikan acara pertemuan mahasiswa baru. Ye Youlong memperingatkanku agar tidak meremehkan. Perhatikan kemampuan dan keterampilan keturunan yang mengancam itu. Misalnya, keterampilan darah Zhao Long adalah pertempuran darah mendidih. Setelah digunakan, dapat meningkatkan kekuatan tempurnya sebesar 50%.
Dan ada orang lain yang keterampilan darahnya adalah sesuai dengan metode serangan. Membuat orang tidak bisa menghindar. Jangan khawatir tentang yang S7 yang tersisa. Dalam sebulan, mereka semua tidak akan bisa menjadi guru roh tingkat 1. Namun, untuk berjaga-jaga, dalam sebulan ke depan, fokuskan perhatian pada pelatihan obat ramalan. Ketika saya dan Ye Yolong bersiap untuk pergi ke aula pelatihan, saya secara tak terduga bertemu dengan dua kenalan, Lindong dan Jiang Xianer. Wajah Jiang Xianer dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpercayaan. Xiao San, bagaimana kamu bisa di sini? Ekspresi Lindong juga berubah. Kenapa sampah ini bisa ada di sini? Sementara saya, menghadapi Jiang Xianer, hanya bersikap dingin padanya. Kalau kalian semua bisa di sini, mengapa saya tidak bisa? Nada suara saya membuatnya sangat tidak senang. Dia tidak seperti ini sebelumnya, pasti ada yang berubah. Xiao Zhan, jangan pikir kamu bisa mengandalkan hubunganmu dengan Ye Yolong. Masuk ke Akademi Yulin Zidi tidak membuatmu berhasil. Bakatmu sudah menentukan bahwa kamu adalah seorang pecundang. Jiang Xin-er dan He Lindong mengandalkan dukungan dari keluarga Lin. Sampai di sini. Awalnya berpikir untuk belajar dengan baik dan menunggu kesempatan di masa depan. Tidak menyangka musuh akan berada di jalan sempit ini. Saat ini, tatapan Lindong tertuju pada Ye Yolong. Awalnya mengira dia hanya sebuah vas bunga. Namun kemudian mengetahui bahwa dia adalah orang dari keluarga Ye. Sementara itu juga merupakan jiwa mesin 3S. Saat itulah saya mengerti alasan mengapa kami kalah hari itu. Seorang level 35 bahkan memilih seorang yang tidak berguna. Kenapa hal baik seperti ini tidak terjadi padaku? Sangat mengubah penampilan seseorang. Dia menyindir saya. Xin-er dan saya masuk berdasarkan kemampuan kami. Tidak seperti kamu yang hanya bisa mengikuti di belakang wanita. Namun saya bisa mendengar kepahitan dalam kata-katanya. Dengan sangat percaya diri memberitahunya. Apa salahnya mengikuti di belakang wanita? Apakah wanita itu tidak harum baginya? Makan makanan lembut juga sebuah kemampuan. Terutama untuk orang seperti saya yang memiliki kemampuan ekstra dalam menikmati makanan lembut. Sambil berbicara, aku langsung memeluk pinggang Ye Yolong. Lalu menghampiri rambutnya dan mencium dengan kuat. Makanan lembut kelas SSS ini memang harum. Ye Yolong yang dipelukku wajahnya memerah. Namun dia tahu bahwa pria itu menjaga harga dirinya. Dia pun membiarkanku berulah. Sementara Lindong melihat penampilan Ye Yolong yang manja. Dia sangat marah hingga giginya bergemeletuk. Dia memandang Jiang Er di samping. Dia juga ingin melakukan ciuman Prancis yang menggugah untuk menjatuhkanku. Toh, Xian Er adalah mantan pacarku. Secara langsung memberi aku cap yang humiliasi. Itu adalah balas dendam terbaik terhadapku. Namun Zhao Long yang menonton dari samping. Dengan serius mengamati Jiang Xian Er. Sambil dalam hati memikirkan aku. Zhao Long ingin merusak hubungan S kelas. Itu bukan masalah yang sulit. Dua bunga sekolah teratas, satu adalah Xiao Yuhua yang mengubah dunia. Satu perwakilan dari dunia loli. Untuk berebut tempat duduk, Yulin telah berjuang di lapangan selama 3 hari 3 malam. Saat ini, aku dan Ye Yolong baru saja tiba di Akademi Yulin. Kami langsung menghadapi provokasi dari Jiang Xianer dan Lindong. Kecantikan dan bakat Jiang Xianer menarik perhatian Zhao Hu. Keesokan harinya, dia menemui Jiang Xianer. Langsung to the point, jelas bahwa orang tidak bicara dengan kode. Saya datang untuk menggali tembok. Saya ingin menandatangani kontrak denganmu. Tinggalkan dia, bersamaku kamu tidak akan menyesal. Jiang Xianer tampak bingung dan cepat bertanya siapa dia. Siapa dia? Setelah semua, dia datang ke Akademi Yulin. Banyak orang ingin menandatangani kontrak dengannya. Zhao Long mengeluarkan sebuah kotak giok dan menaruhnya di depannya. Kemudian memperkenalkan diri, saya Zhao Long. Keturunan langsung dari keluarga Zhao, salah satu dari 8 keluarga besar di Akademi Yulin. Bunga salju ini adalah hadiah pertemuan yang saya berikan untukmu. Nama besar keluarga Zhao Long yang terdiri dari 8 klan menarik perhatiannya. Kemudian Jiang Xin-er melihat ke arah bunga salju. Itu adalah barang yang diperlukan untuknya meningkatkan mesin spiritualnya ke tingkat SS. Dan sangat cocok dengan alat spiritualnya. Setelah memakannya, tidak hanya bisa langsung naik level, tetapi pasti dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Bunga salju ini membuat hati Jiang Xin-er bergetar. Melihat itu, Zhao Long segera memanfaatkan situasi. Bunga salju ini hanya memiliki efek obat selama 50 tahun. Di rumah saya masih ada yang memiliki efek obat selama 100 tahun. Mengikuti saya pasti lebih baik daripada mengikuti Lin Dongqiang. Jiang Xin-er tidak dibutakan oleh bunga salju yang berharga. Karena tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Dengan bakat dan latar belakangmu, tidak sulit untuk menemukan level SS yang 70. Kenapa harus memilih saya? Terkait hal ini, Zhao Long dengan murah hati mengakui bahwa memilih level SS memang tidak sulit. Tetapi jika melewatkan kesempatan, mencari lagi tidak akan semudah itu. Saya sekarang tetap tidak memiliki tubuh bebas yang ditinggalkan. Mengenai memilihmu, itu karena kamu cukup unggul di level S. Dan kita juga memiliki musuh bersama, Xiao Zhan. Dia merebut objek yang saya tinggalkan. Jiang Xianer baru mengerti tujuan Zhao Long. Tapi kemudian dia memikirkan sesuatu. Ni Gyulong bahkan tidak memilih Zhao Long di tingkat 3S.
melainkan memilih kontrak Xiao Zhan. Apakah bakatnya itu palsu, tingkat atau SS level? Atau mungkin dia adalah level 3S? Jika seperti itu, apakah saya telah melewatkan sesuatu? Dia tidak bisa menerima jika melakukan pilihan yang salah. Segera menyingkirkan pemikiran itu. Zhao Long ingin segera menandatangani kontrak dengannya. Dalam 1 bulan, dia ingin beralih menjadi Master Spirit level 1. Dan kemudian di acara orientasi mahasiswa baru, dia ingin mendapatkan peringkat pertama, mengalahkan Ye Yulong, dan mengembalikan kehormatan. Jiang Xian'er terkejut. Menjadi Master Spirit level 1 dalam sebulan. Membuat orang tidak mengerti. Zhao Long memintanya untuk tidak meragukannya. Jika tidak bisa, tidak akan memilih untuk membuat kontrak dengan dia. Dan hadiah besar bagi mahasiswa baru itu bagi dia jauh lebih penting daripada memalukan Ye Yulong. Dan tidak peduli apakah Xiao Zhan memiliki bakat tersembunyi. Saya sudah menyiapkan segalanya, pasti tidak akan kalah. Jiang Xian'er memandang bunga teratai tanpa keraguan lagi. Dia pergi ke ruang kontrak bersama Zhao Long. Sementara itu, di sebelah timur asrama pria, tiba-tiba merasakan hubungan di dalam otaknya. Satu hubungan Jiang Xian'er menghilang. Dia melompat dari tempat tidur dan berlari keluar. Tak lama kemudian, sebulan berlalu. Selama waktu ini, saya dan Ye Yulong berusaha keras berlatih. Dan juga berlatih untuk memprediksi Ji Yu Deng Ying Hun. Lindong pernah mencariku sekali di tengah jalan. Awalnya saya pikir dia datang untuk mencari masalah lagi. Tapi saya tidak menyangka dia menangis meminta saya untuk memberi pelajaran kepada Jiang Xian'er. Setelah memahami urutan kejadian, saya sangat bersyukur tidak mengakhiri ikatan dengan Jiang Xian'er. Jika tidak, saya akan segera dikhianati olehnya. Setelah sebulan, ketika saya keluar dari pelatihan, saya tidak menyangka orang pertama yang menunggu di depan pintu adalah Lindong. Setelah melihat saya keluar, Lindong segera berseru dengan senang, "Kakak, akhirnya kamu keluar. Pendaftaran hampir berakhir. Jika kamu tidak keluar sekarang, kamu tidak akan punya kualifikasi untuk ikut bertanding." Mendengar kata-katanya, saya hanya bisa tertegun. Saya tidak menyangka Lindong yang sebelumnya sangat membenci saya, sekarang ternyata menjadi adik saya. Dan Lindong mengatakan bahwa ketika yang saat ini berubah menjadi mantan, maka mantan dan mantan sebelumnya akan menjadi orang yang berada di garis depan yang sama. Saya memberi jempol untuknya. Namun, saya tidak tertarik untuk menjatuhkan Jiang Xian'er. Sebaliknya, saya lebih memperhatikan hadiah dari tempat rahasia. Sementara itu, Lindong juga menceritakan tentang informasi yang dia gali. Zhao Hu dan Jiang Xian'er telah berhasil meningkatkan diri menjadi level 1 kemarin. Mereka menjadi pengendali roh. Saya sedikit terkejut mendengar ini. Seorang guru roh tingkat SS dan satu kombinasi tingkat S70. Ternyata mereka berdua bisa mencapai tingkat 1 dalam waktu 1 bulan. Ini adalah analisis yang diberikan oleh Ye Yulong di sampingku. Keluarga Zhao adalah keluarga yang bergerak di bidang militer dan bisnis. Bisnis mereka sangat kuat, utamanya berkaitan dengan penjualan barang-barang berharga seperti ramuan roh dan buah roh. Jadi saya menduga kedua orang ini pasti telah mengonsumsi obat roh yang sangat sesuai untuk diri mereka. Jika tidak mungkin mereka bisa meningkat begitu cepat. Saya tidak bisa tidak mengagumi kekuatan menakutkan dari sumber daya ini. Tidak heran selama berabad-abad, 8 keluarga besar selalu ada 8. Lindong sangat khawatir dan mengingatkan saya untuk berhati-hati. Kali ini tidak hanya mereka berdua. Ada 3 tim lainnya. Tingkat SS juga berhasil naik menjadi guru roh tingkat 1. Tak lama lagi, kompetisi besar untuk mahasiswa baru secara resmi dimulai. Yang memimpin kompetisi kali ini adalah Bai Diyu, Wakil Rektor Akademi Roh. Di atas panggung, dia menjelaskan tentang tahapan pertandingan kepada semua orang. Tahap pertama adalah undian eliminasi. Semua peserta akan diadu 1 lawan 1 untuk eliminasi, sampai penentuan juara pertama. Tahap kedua adalah pertandingan tantangan. Untuk siswa yang mendapatkan posisi pertama di babak eliminasi. Bagi yang merasa tidak puas dengan nama tersebut dapat melakukan tantangan. Pemenang tantangan akan menjadi juara pertama. Dalam kompetisi besar untuk mahasiswa baru kali ini, hanya mahasiswa baru yang diizinkan ikut. Siswa tingkat atas dan orang luar tidak diperbolehkan untuk ikut serta. Jika ditemukan penipu, mereka akan dipecat di tempat. Juara pertama akhirnya akan dapat memasuki rahasia Bai Di untuk berlatih selama 3 hari. Harap semua siswa berusaha sebaik mungkin. Sekarang pertandingan dimulai. Seiring berjalannya pertandingan, segera giliran saya dan Ye Yulong untuk tampil. Lawan kami adalah sepasang selevel. Mereka naik ke panggung dengan tatapan ke arah kami, menunjukkan sedikit penghinaan. Meskipun Ye Daxiuhua adalah roh alat kelas 3S, namun dia mengikat kontrak dengan sampah kelas F. Mereka cukup mampu untuk dengan mudah menggiling kami sampai ke tanah. Seiring pria tersebut memicu keinginan dingin dalam hidupnya. Gadis di sampingnya berubah menjadi pedang panjang kuno. Aku juga tidak ragu saat menggenggam tangannya. Kemudian, dengan kedua tangan, dia tersenyum dan melirik Ye Yulong. Pikiran kita bersatu. Ye Yulong berubah menjadi sabit kematian yang memancarkan asap hitam yang mengerikan. Pada saat yang sama, aura saya juga berubah drastis. Alis saya berkerut tajam,
dengan pupil hitam pekat. Seluruh tubuhku terlihat seperti dewa iblis yang keluar dari neraka. Dibandingkan dengan para siswa yang menonton dari bawah panggung, semua mengeluarkan suara kedinginan. Apakah ini sabit kematian tingkat 3S? Banyak orang yang melihat anggota tingkat 3S untuk pertama kalinya. Pria yang bertarung denganku terlihat sangat bersemangat. Jiwa senjata sekelas saya di hadapan Ye Daxiahua. Jelas seperti cahaya kunang-kunang di bulan purnama. Tapi mengapa dia mengontra pembunuhan sampah itu? Ahman Jejun? Kemudian dia menggertakkan gigi dan mengangkat pedang ke arahku. Jun. Dia ingin menghancurkan aku, sampah ini. Dengan suara dentingan yang keras. Aku mengayunkan sabit maut di tanganku. Serangannya berhasil aku blokir dengan stabil. Segera setelah itu, aku mengeluarkan serangan balasan dengan cepat. Sabit maut menggambar lingkaran besar di udara. Muncul dari sampingnya. Meluncur dengan cepat ke arahnya. Dia panik mengangkat pedangnya untuk mempertahankan diri. Namun, kecepatan serangannya begitu cepat sehingga dia tidak bisa menghindar. Dia hanya merasakan kekuatan besar langsung mengenai bahunya. Dengan suara dentuman, dia terjatuh dari panggung. Pedangnya pun terjatuh di sampingnya. Dia kembali menjadi sosok gadis aslinya. Ternyata hanya dengan satu serangan dia sudah mengalahkan kami. Ini benar-benar kombinasi antara tingkat F dan 3S. Seluruh tempat menjadi sunyi. Adegan ini terjadi terlalu cepat. Semua orang belum bisa mencerna apa yang terjadi. Ini pasti hanya akting, kan? 3 serangan, langsung mengalahkan. Bukankah Xiao Zhan disebut sebagai sampah level F? Kekuatan yang baru saja ditunjukkan, suara-suara berbicara. Itu bukan kekuatan yang bisa dimiliki oleh level F. Apakah karena Ye Xiaohua terlalu kuat? Xiaolong dan suara pembaca di kerumunan juga melihat momen ini. Xiao Zhan, kekuatan mereka mungkin sudah mencapai level 1 Dewa Guru. Namun, wajah Xiaolong dipenuhi dengan senyuman jahat. Sangat baik. Saya sudah mempersiapkan segalanya jika mereka mencapai. Jika tidak mencapai level 1 Dewa Roh, malah akan membuat saya kehilangan kesenangan. Turun dari panggung. Lindong dengan wajah bersemangat datang ke samping saya. Dan membawa seorang gadis baru yang dia kontrak. Bos, ternyata saya tidak salah lihat. Keren sekali kamu menyelesaikannya dengan satu gerakan. Saya menyuruhnya untuk tidak banyak membual. Jangan lupa kita masih punya janji 1 tahun. Ekspresinya perlahan menjadi serius. Sejak hari Jiang Xin-er meninggalkan saya, antara kami tidak ada kebencian lagi. Dalam beberapa hari ke depan, pertandingan saya melawan Ye Youlong selalu dimenangkan dengan mudah. Merupakan lawan yang saya temui di babak perempat final. Ternyata itu Lindong dan objek kontrak bintang. Saat naik ke panggung, aku menatapnya dengan ekspresi bingung. Janji 1 tahun yang telah disepakati. Tak disangka, hanya dalam sebulan kita sudah bertemu. Lindong merasakan tatapanku dan hatinya bergetar. Dalam beberapa hari ini, dia sudah melihat kekuatanku dengan mata kepalanya sendiri. Siapapun lawannya, itu hanya satu masalah. Maka Lindong tanpa ragu langsung mengaku kalah. Hakim, saya mengaku kalah. Tindakannya membuatku terkejut. Tanpa semangat Jiang Xin-er, orang-orang juga mulai sadar. Saat menyaksikan dari bawah panggung, Ye Youlong mengingatkanku. Yang ada di panggung sekarang adalah bakat darah yang tertidur. Kemampuan mengikuti energinya. Susan adalah sebuah pedang bercahaya. Atributnya dikendalikan melalui pembiasan cahaya. Dapat mencapai efek tidak terlihat. Jika berhadapan dengan mereka, kita perlu berhati-hati. Aku mengangguk dan melihat pedang berkilau milik Chen Xun. Dan Chen Xun merasakan tatapanku. Dia tersenyum sinis ke arahku. Membuat gerakan menyapu leher. Anak ini benar-benar sombong. Apakah dia begitu percaya diri pada dirinya sendiri? Sekarang dia lebih baik daripada lawan di panggung. Mereka adalah Xiaolong dan Jiang Xian. Chen Xun memandang mereka dengan tatapan yang sama penuh penghinaan. Xiaolong, sebaiknya kamu mengakui kalah. Dengan 2 orang seperti kalian, tidak mungkin bisa mengalahkanku. Karena prestasi Chen Xun juga sangat mengesankan. Hampir semua lawan dalam setiap pertandingan tidak bisa bertahan lebih dari 3 gerakan. Di antara banyak orang di sini, lebih banyak yang menunjukkan kehebatan daripada dia. Hanya aku yang lebih hebat. Semuanya hanya dalam 1 gerakan. Jadi dia ingin menginjakku dengan keras. Untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa dia adalah yang terkuat. Baiklah, saya mengaku kalah. Chen Xun tertegun di tempat, tidak bisa bereaksi. Dia hanya mengucapkan pembuka yang biasa saja. Xiaolong serius menganggapnya. Atau dia hanya bercanda tentang dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Xiaolong menginginkan kemenangan lebih dari siapapun. Baru saja ingin menggerakkan niat untuk bersiap bertarung dengan Xiaolong. Namun, pada saat itu, Xiaolong tiba-tiba menoleh dan berkata kepada wasit. Saya menyerah, wasit belum bereaksi. Penonton di bawah mulai ribut. Ini kan bercanda, kenapa harus menyerah? Ini benar-benar membuang waktu semua orang. Apa ini bukan ada transaksi rahasia? Apakah Xiao Zhan juga akan menyerah besok? Bahkan Jiang Xin-er juga tampak bingung. Bukankah kamu ingin menjadi juara pertama? Kamu akan segera tahu. Xiaolong tidak ingin menjelaskan dan langsung meninggalkan panggung. Lindong melihatku dengan wajah bingung. Tujuannya menculik Jiang Xin-er. Hanya untuk membuatmu merasa jijik. Sekarang malah menyerah.
Saya tidak menganggap masalah ini serius. Bukannya harus menghina Jiang Xia. Saat wasit mengumumkan akhir pertandingan, ketika final dilaksanakan besok, suara datang. Tunggu, pemilik suara itu adalah Chen Xun. Dia masih berdiri di panggung dan belum turun. Wasit terlihat bingung dan bertanya, Chen Xun, ada apa? Maaf, Guru. Hari ini tanggal 10 masih terlalu awal. Xiao Zhan dan saya belum bertarung. Saya mengusulkan untuk langsung mengadakan final sekarang. 2 bunga sekolah yang sangat cantik. 1 gadis bertipe gelap dan 1 lagi pemuda angin murni. Untuk bersaing menjadi yuling saya. Sudah 3 hari 3 malam di sekolah. Saat ini di kompetisi besar mahasiswa baru, SS memberikan kepada guru spiritual. Chen Xun meminta wasit untuk segera memulai final. Wasit Wenyan langsung setuju, maka mari segera dimulai. Aku dan Ye Youlong kembali melangkah ke atas panggung. Chen Xun tidak banyak berbicara. Target kontraknya adalah Wuqi. Berubah menjadi pedang sepanjang 3 kaki dipegang di. Pedang ini di tangannya menyatu dengan cahaya, tak berbentuk. Tidak disangka, dia langsung mengeluarkan jurus pamungkas. Berencana untuk cepat menyelesaikan pertarungan. Saya mengumpulkan semangat untuk mengikat sihir kematian. Di atas ikatan sihir, asap hitam menyelimuti. Seperti pedang pencabut nyawa yang datang dari neraka. Saya seperti hakim dari neraka. Suasana ini membuat seluruh tempat berteriak, ini benar-benar sangat keren. Dari segi penampilan dan suasana, kematian iblis mengatakan tidak ada yang berani menyebut nomor 2. Tiba-tiba, Chen Xun dan saya melancarkan serangan secara bersamaan. Saat pertarungan dimulai, Chen Xun segera menyadari bahwa kekuatan saya jauh melebihi dirinya. Xiao Zhan ini sama sekali bukan kelas F. Dia diam-diam meningkatkan operasi alat pendahuluannya. Pertarungan antara sabit hitam super besi dan pedang berkilau. Para penonton dan siswa melihat pertunjukan yang luar biasa. Final sungguh memuaskan. Xiao Zhan ini bahkan bertarung dengan Chen Xun dengan saling serang. Tidak terlihat seperti sampah dari kelas yang sama. Chen Xun juga terkejut dengan kekuatanku. Ternyata, Nick Tauk tidak akan menandatangani kontrak hidup mati dengan seorang sampah. Mempercepat serangan tanpa memberi saya kesempatan untuk bernapas. Tiba-tiba dia menangkap sebuah kesempatan. Mengeluarkan pedang untuk menangkis serangan saya. Lalu tubuhnya meluncur cepat. Seketika, dia berada beberapa meter jauhnya. Xiao Zhan, kamu tersembunyi dengan sangat dalam. Meskipun ada suaranya menunjukkan sedikit perhatian. Namun tatapannya padaku tetap meremehkan. Aku tidak pernah menyembunyikan apapun, hanya saja kalian yang tidak menyadarinya. Melihat dia tiba-tiba muncul beberapa meter jauhnya. Aku mengerti bahwa dia menggunakan kemampuan teleportasi. Xiao Zhan, apakah kamu pernah mendengar tentang seni pedang yang tak terlihat? Chen Xun berkata sambil mengayunkan pedang cahaya. Dia mengaktifkan kemampuan senjata yaitu pemantulan cahaya. Penonton seketika terkejut. Sepertinya Xiao Zhan juga akan kalah di sini. Sebelumnya, semua lawan Chen Xun kalah dengan cara ini. Dikalahkan oleh serangan pedang yang tak terlihat, yang sangat sulit untuk dihindari. Saat ini, aku tampak serius. Melihat pedang cahaya yang sepenuhnya menyatu dengan udara. Saya tahu orang ini serius. Pedang yang terbenam itu sangat cepat sampai di hadapanku. Dia tersenyum meremehkan. Mengira dia akan segera mengalahkanku. Namun dia tidak menyangka bahwa aku berhasil memahami semua gerakan pedangnya. Dan alat ramalannya telah menghabiskan sebagian besar energi. Jika diteruskan, dia akan kehabisan tenaga. Orang-orang di sekitarnya juga menahan nafas. Semakin aku melihat, semakin aku terkejut. Xiao Zhan ternyata mampu memblok semua serangan pedang. Apakah dia memiliki mata yang tajam? Dengarkan dengan telinga, potong dengan hati. Chen Xun memutuskan untuk menggunakan jurus andalannya. Dia menangkap suatu celah dalam pertahananku. Sekiranya pergelangan tangannya berputar, mengangkat pedang bercahaya dan mencari sudut lalu menyerangnya. Sementara itu, ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Terlihat bahwa saat tangan kanannya menusuk, tangan kirinya juga dengan tenang menusuk ke arah dadaku. Jelas bahwa tangan kiri memegang pedang dan tangan kanan tidak. Di wajah Chen Xun sudah tertampak ekspresi kemenangan. Serangan tersembunyi ini jika mengenai, maka aku pasti akan terjebak olehnya. Namun detik berikutnya, serangan sempurnanya ternyata aku bisa atasi dengan mudah. Aku bahkan tidak melihatnya sekalipun. Dengan langsung menendang pedangnya yang bercahaya terbang. Wajah Chen Xun dipenuhi keheranan dan tidak percaya. Bagaimana Xiao Zhan tahu bahwa pedang ada di tangan kirinya? Tepat saat ia tertegun. Kekuatan sihir kematian di tangan saya segera saya lepaskan. Dengan keras menghantam dadanya. Membuatnya meluncur sejauh 20 meter sambil mengeluarkan darah. Kemudian saya melangkah cepat ke depannya. Mengarahkannya ke dahi dengan Dead Sky. Chen Xun, kamu kalah. Bagaimana kamu tahu saya mengganti tangan? Dan bagaimana kamu tahu posisi saya saat teleportasi? Aku tersenyum dan memberitahunya. Karena kemampuan bakat saya adalah pemusatan udara. Kemampuan bakat kalian berdua. Di sini bagi saya seperti tidak ada artinya. Ketika wasit mengumumkan bahwa saya dan Ye Youlong menang. Sorak-sorai yang kuat meledak dari penonton. Chen Xun hampir saja terbunuh oleh satu sabetan Sky Xiao. Sungguh mengerikan kekuatannya seperti ini. Mendengar sorakan ini membuat hatiku berdebar.
Aku dan kamu Yaolong telah menyelesaikan target kecil pertama masuk sekolah. Namun Zaolong di bawah panggung terlihat tersenyum lebar. Betapa sombongnya dia. Nanti akan kubuat kamu merasakan keputusasaan yang mendalam. Saat itu, wasit mendekat ke sebelahku, mengumumkan bahwa babak eliminasi pertandingan mahasiswa baru telah berakhir. Juara pertama adalah Xiao Zhan dan Ye Yaolong. Selanjutnya adalah pertandingan tantangan. Ada yang merasa dirinya lebih unggul. Bisa datang untuk menantang. Setelah mengatakannya, wasit tersenyum melihat ke arah penonton. Bagi dia, ini hanya formalitas. Bagaimanapun juga, juara pertama eliminasi adalah yang terkuat di acara ini. Jadi hampir tidak ada yang berani menantang. Justru saat wasit akan mengumumkan bahwa aku adalah juara, tiba-tiba terdengar suara yang berkata aku mau menantang. Seorang peserta melompat ke atas panggung, menggenggam sebuah pedang panjang. Semua mata tertuju padanya. Ini bukan Zhao Yu, kan? Dia naik ke sana ngapain? Sungguh berani menantang juara pertama. Ini hanya seorang badut yang mengganggu. Mungkin dia ingin naik untuk mencari momen, supaya bisa berpura-pura pernah bertarung dengan juara baru nanti. Wasit juga mengernyitkan dahi dan bertanya, apakah kamu yakin mau menantang Men Jiejun? Ya, saya ingin menantang. Mendengar nada suara dia yang tegas, wasit hanya bisa dengan pasrah mengumumkan bahwa pertandingan tantangan dimulai. Meskipun baru saja bertarung dengan Chen Xun, setengah kekuatan prabatal sudah terkuras. Tapi melawan seorang A-level sama sekali tidak perlu istirahat. Orang ini jelas terlalu lemah. Meskipun menggunakan kemampuan bakat, dia masih tidak bisa menghentikan satu serangan saya. Saya meluncurkannya beberapa meter jauh. Dengan tangan memegang sabit sihir, saya menunjuknya dan berkata, kamu kalah. Saya tidak mengerti apa arti Zhao Yu menantang saya. Tapi saya tidak menyangka Zhao Yu tidak mau mengakui kalah. Apapun yang terjadi, bahkan setelah saya jatuhkan dan lukai, dia akan tetap bangkit dan ingin melanjutkan pertarungan dengan saya. Penonton semua bingung, ini ngapain sih? Xiao Zhan bahkan sudah menunjukkan kemurahan hati tapi masih begitu tidak tahu malu. Apakah ada permusuhan di sini? Mereka bukan pesaing selevel, tapi tetap ingin berjuang mati-matian. Tindakannya juga membuatku marah. Kita semua adalah teman kelas, tidak perlu melukainya parah. Tetapi bukan karena ia terus-menerus bodoh. Jadi, aku tidak ragu untuk menendangnya. Tenaganya sangat kuat, bahkan bisa terdengar suara tulang yang patah. Dia baru saja jatuh tidak bangun dan pingsan. Sementara petugas medis mengangkatnya pergi. Hakim naik ke atas panggung mengumumkan bahwa aku dan naga malamnya menang. Apakah masih ada yang ingin menantang? Jika tidak ada, tunggu sebentar. Wasit belum selesai berbicara, seorang peserta lain melompat ke panggung. Dengan angkuh ia berteriak, aku tidak terima, aku ingin menantangnya. Orang yang datang juga seorang pengendali roh. Dan dia juga, seperti Zhao Yun, anehnya tidak mau mengakui kekalahan. Sampai dia dipukul pingsan barulah duel berakhir. Ye Yulong dan aku berkata bahwa mereka semua disuruh oleh seseorang. Yang harus kita lakukan adalah menjatuhkan semua orang ini. Di belakang ada 7 atau 8 kelompok yang datang untuk menantang saya. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat ada yang tidak beres. Saya juga perlahan-lahan kehilangan kesabaran. Setiap serangan semakin berat. Bahkan wasit juga agak marah. Ini jelas-jelas ada seseorang yang sengaja menjebak, menghabiskan kemampuan presisi Xuanzhan. Saat itu, di kejauhan sebuah gedung perkantoran, 3 pria parubaya sedang melihat adegan ini melalui kaca. Apakah tindakan dekan ini seharusnya dihentikan? Ini sangat tidak adil bagi Xiao Zhan. Kapan sekolah kita pernah memiliki istana? Tidak tahu siapa yang berpikir untuk melakukan peperangan berputar ini. Memiliki kecerdasan saya yang dulu. Selama bisa menang, untuk apa peduli begitu banyak? Cobalah pergi ke hadapan makhluk iblis. Lihat apakah dia berbicara dengan MU secara logis. Atau apakah dia hanya ingin membandingkan siapa yang lebih kuat pukulannya. Ditegur oleh Zhao Jiwu. Pria biasa itu memerah dan membantah. Tidak salah. Pejuang roda itu pintar. Sayangnya, seseorang di masa lalu menggunakan perang roda. Hasilnya tetap kalah dari Ye Wuming. Wajah Zhao Jiwu semakin suram. Jangan sebutkan nama orang ini padaku. Jika ingin bertarung, keluar dan latih diri. Jangan berisik, kalian berdua tidak perlu menghentikan pertandingan. Dulu, Ye Wuming juga melewati masa-masa seperti ini. Akademi Bai di kami tidak kekurangan bakat yang baik. Hanya kekurangan bakat yang bisa menjadi bintang. Dibandingkan di atas panggung. Para penantang yang terus naik ke panggung. Baru kemudian hakim bertanya apakah saya ingin istirahat sejenak. Dia benar-benar tidak bisa melihat ini lagi dan dengan baik ingin membantuku. Namun, saya menyatakan bahwa itu tidak perlu. Guru hakim, ini adalah pertandingan tantangan. Mana ada alasan untuk istirahat? Jika saya bertarung, apakah saya perlu istirahat sejenak? Begitu banyak peserta. Apakah saya harus istirahat sampai tahun baru? Kebaikan hakim ditanggapi oleh saya tanpa senyum kembali. Sial, saya baru mau membuka mulut tapi belum sempat. Suara persetujuan yang mendesak juga datang dari para penantang di bawah panggung. Benar, benar. Masih ingin istirahat? Lebih baik langsung merayakan tahun baru. Kami semua terburu-buru untuk tantangan. Melihat pemandangan ini,
Saya sudah memastikan 100% ada yang membuat keputusan untuk saya. Di dalam mata saya, muncul seberkas ketegasan. Ingin menggunakan strategi berputar untuk melemahkan saya. Satu pukulan bisa membuka 100 pukulan. Menghadapi seorang penantang yang datang lagi. Saya mengerahkan tenaga dan mengangkat jurus maut untuk menyerang. Langsung memotong penantang ini dengan satu sabetan. Seluruh panggung disirami hujan merah. Seluruh tempat sunyi seperti mati. Semua orang ternganga. Saya mengira saya akan melumpuhkan orang seperti sebelumnya. Tapi tidak menyangka bahwa Xiao Zhan begitu brutal. Bahkan tidak ada tanda-tanda, langsung membunuh. Akademi memberikan perintah untuk melarang pembunuhan. Zhao Long di bawah panggung tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Bahkan berani membunuh di depan umum. Tapi setidaknya tidak membuang waktu. Ini adalah kejahatan berat. Dan itu terjadi di depan begitu banyak orang. Melanggar larangan. Zhan akan langsung dibawa oleh tim penegakan hukum untuk diadili. Sementara saya berdiri di lapangan dengan tatapan dingin yang tajam. Zise dengan angkuh menatap para penantang yang sudah ketakutan. Semua orang dengar baik-baik, namaku adalah Xiao Zhan. Jika itu naga, biarkan aku melilit, jika itu harimau, biarkan aku berbaring. Siapa yang berikutnya ingin menantang saya? Dua bunga sekolah yang sangat luar biasa. Satu gadis dengan sikap dingin dan satu lagi gadis imut yang manis. Untuk menjadi ulin saya, dia bekerja di sekolah selama 3 hari 3 malam. Saat ini dia yang baru. Dalam kompetisi tantangan, saya menghadapi serangan beruntun dari sekelompok pengendali roh. Wasit dengan marah menegur seorang penantang yang datang lagi. Apa kamu tidak takut Xiao Zhan akan menghancurkanmu? Dan penantang ini membalas dengan dingin terhadap wasit. Itu Xiao Zhan adalah pengendali roh. Yang satu lagi juga harus dihukum. Dia memiliki semangat, saya juga memiliki semangat. Mengapa wasit tidak bertanya kepada Xiao Zhan? Menurutku, sepertinya wasit telah menelan lalat mati. Segera mengumumkan pertandingan dimulai. Dan saya sudah kehilangan kesabaran. Benar-benar menganggap saya mudah ditangani. Satu pukulan untuk memulai. Ratusan pukulan menghantam dan menggerakkan kematian dengan serangan bertubi-tubi. Para penantang turun dengan hujan merah. Saya menatap semua orang di bawah dengan senyum jahat. Dengar baik-baik semua. Nama saya adalah Xiao Zhan. Itu adalah naga yang melindungiku. Siapa lagi pahlawan yang akan naik ke panggung untuk menemui ajal? Sementara itu, di kantor kepala, ini pasti masalah. Saya sudah bilang harus menghentikan. Sekarang tidak hanya satu yang mati. Yang lainnya juga harus dihukum. Di akademi kami, sangat dilarang untuk membunuh. Namun, Zhao Jiwu menunjukkan rasa kagum di wajahnya. Anak ini memiliki keberanian. Menghadapi perang kelelahan, dia langsung bertindak tegas untuk membunuh ayam di depan Hou. Keberanian dan kebijaksanaan dapat berdampingan. Lihatlah apa yang kamu katakan. Sekarang siswanya bermasalah. Apakah kamu sebagai wakil dekan memiliki sikap seperti ini? Menghadapi pertengkaran antara kedua orang tersebut. Dekan memotong mereka dan memberitahu bahwa pertandingan akan dilanjutkan. Dia memikirkan tentang pameran zodiak baru ini. Tampaknya berhubungan dengan Ye Wuming yang dulu. Telah membuat pilihan yang sama sekali berbeda. Saat ini, Ye Youlong di lapangan berkomunikasi dengan saya melalui pikiran. Jangan khawatir tentang akibatnya. Segalanya akan dia tanggung. Akademi gila ini jauh lebih tidak adil daripada yang dibayangkan. Selama kamu memiliki kekuatan, kamu akan memiliki hak istimewa. Saat itu, Kapten tim penegak hukum akademi datang dan memarahi. Kamu telah melanggar peraturan akademi, mengangkat pedang dan melanggar larangan akademi. Sekarang ikut kami untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Zhao Long melihat pemandangan ini dan tersenyum lebar. Menang tanpa bertarung lebih lancar daripada yang dibayangkan. Namun tiba-tiba seorang guru berlari menghampiri. Dia berbicara beberapa kata secara diam-diam dengan kapten penegak hukum. Melihat itu, saya merasa lega. Ternyata seperti yang diperkirakan oleh Ye Youlong, ada yang datang untuk campur tangan. Ketika kepala tim penegak hukum melepaskan saya, guru saya diam-diam memberitahu saya. Di pertandingan berikutnya tidak boleh lagi membunuh. Kemudian dia berbalik dan kepada orang-orang berkata, Xiao Zhan telah melakukan pembunuhan. Dia pasti akan mendapatkan hukuman yang berat. Tapi sekarang pertandingan belum berakhir, demi keadilan pertandingan. Jadi diputuskan bahwa hukuman akan dilakukan setelah pertandingan. Sekarang pertandingan dilanjutkan. Mendengar kata-kata ini, semua siswa terkejut. Mereka sudah membunuh. Bisa tetap melanjutkan pertandingan? Lalu siapa yang berani tantang Xiao Zhan? Bukankah itu sama dengan mengirim satu orang setelah satu orang? Senyum di wajah Zhao Long tiba-tiba menghilang. Dia tahu. Pasti beberapa orang tua itu melindungi Xiao Zhan. Anak-anak buah di sampingnya sudah ketakutan hingga mengompol. Mereka tidak berani lagi naik ke panggung untuk menantang saya. Bagaimanapun juga, mereka adalah anak buah, bukan penjaga kematian. Jadi sekarang hanya dirinya sendiri yang bisa turun tangan untuk membereskan kekacauan. Zhao Long melompat ke panggung sambil memegang pedang giok putih. Melihat sosoknya, seluruh penonton berseru, bukankah ini Zhao Long yang menyerah dalam pertandingan 4 besar? Apakah dia tidak takut mati untuk naik sekarang? Namun, masih ada yang melihat petunjuk. Saat ini, ketahanan mental Xiao Zhan tinggal sedikit. Mereka semua adalah penguasa roh tingkat 1.
Tidak mudah untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Dalang dari pertempuran berkelanjutan ini adalah Zhao Long ini. Meskipun berhasil meraih kemenangan dengan cara seperti ini, namun, reputasinya juga akan tercemar. Orang-orang dari 8 keluarga besar sangat memperhatikan reputasi. Demi hadiah pelatihan selama 3 hari di daerah terlarang. Mengenai mengorbankan reputasi sendiri, mereka yang bisa mengajukan pertanyaan ini. Semua tidak memahami arti sebenarnya yang terkandung di balik daerah terlarang. Namun, di kantor dekan, ketiga dekan melihat Zhao Long muncul di panggung. Mereka tidak bisa menahan ekspresi aneh. Terutama Zhao Jiwu, yang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Karena sang dalang Zhao Long adalah putra kandungnya. Di sampingnya, Jurong tertawa. Apakah saya tahu siapa yang menjadi dalang di balik layar? Ternyata dia adalah putra Zhao Jiwu. Ternyata, seperti ayahnya, begitu juga anaknya. Saya tidak menyuruhnya melakukan ini. Mampu menang adalah kemampuannya. Jurong terus mengejek. Jika saya tidak salah ingat, Ye Yolong ini adalah putri Ye Wuming. Sama-sama adalah sabit sihir kematian. Lawannya tetap orang Zhao. Apakah hasil kali ini akan sama? Zhao Jiwu mendengus dingin sambil melihat arena pertandingan. Dulu, dia menggunakan strategi perang roda untuk menghabiskan Ye Wuming. Namun, Ye Wuming terlalu kuat. Dia mengalahkan semua penantang, termasuk dirinya sendiri. Pertarungan itu membuat Zhao Jiwu kehilangan kehormatan. Itu menjadi aib seumur hidupnya. Saat ini, di panggung pertarungan, saya melihat Zhao Long naik ke panggung tanpa sedikit pun terkejut. Saya sudah menduga bahwa dia adalah dalang di balik layar. Zhao Long memegang pedang bunga salju di tangannya. Suasana dingin menyebar dan langsung menyerang saya. Saya menganjurkan kamu dan ingin mengambil nyawamu. Juara pertama harus milik saya, Zhao Long. Saya juga mengangkat bunga iblis kematian untuk menyerang. Pedang salju seluruhnya berwarna putih. Bunga iblis kematian seluruhnya berwarna hitam. Satu hitam melambangkan dua ekstrim. Juga melambangkan bahwa kedua orang ini tidak akan mati hari ini. Dua senjata roh bertabrakan. Kekuatan yang mengamuk segera saling menyeimbangkan. Sosok Zhao Long tidak bisa tidak mundur 2 langkah. Sementara saya berdiri tegak di tempat, membedakan antara yang tinggi dan yang rendah. Meskipun dalam pertempuran pertama saya memiliki keunggulan. Tapi Zhao Long tersenyum karena dia hanya mundur 2 langkah. Ini sepenuhnya menunjukkan bahwa kekuatan saya sudah tidak cukup. Kemudian dia terus menabrak saya secara langsung. Dengan cara yang paling keras dan langsung. Ingin menghabiskan seluruh kemampuan prakonsepsi saya. Meskipun saya bergantung pada bantuan persepsi. Melihat melalui semua gerakannya. Sehingga saya memiliki sedikit keunggulan. Tapi seiring waktu berlalu, keunggulan ini perlahan-lahan berkurang. Waktu berlalu detik demi detik. Pertarungan yang sengit membuat para siswa di bawah bersemangat. Meskipun Zhao Long menggunakan trik, kekuatannya tidak diragukan. Dia bahkan bisa melawan orang besar seperti Xiao Zhan. Pertarungan semakin memanas. Zhao Long di tengah arena merasakan saya yang semakin tidak tahu. Senyumnya di wajah semakin angkuh. Sebuah pedang meluncur kembali ke arah dadaku. Namun saya tidak memilih untuk menghindar. Saya juga melambai layar iblis ke arah Zhao Long. Zhao Long berpikir dengan sinis, apakah ini bertukar luka? Ini juga membuktikan bahwa kamu, Xiao Zhan, sudah kehabisan akal. Saat kami berdua saling melewati, di dada masing-masing muncul luka darah. Hanya saja, luka di tubuh Zhao Long membawa aura kematian. Sedangkan lukaku hanya membawa sedikit hawa dingin. Zhao Long melihat lukanya dan tidak khawatir sama sekali. Dia tersenyum dan mengibaskan pedang salju. Segera memancarkan cahaya putih dari bilah pedang. Energi kematian segera dihapus lebih dari setengahnya. Zhao Long menatapku dengan tatapan penuh kekuasaan. Alasan aku berkontrak dengan Jiang Xin adalah karena evolusi keterampilan bakatnya. Khusus untuk mengukir energi kematianmu. Hari ini, juara pertama sudah ditakdirkan untukku. Setelah mengatakannya, Zhao Long berteriak dengan keras. Aura di tubuhnya melonjak dengan cepat. Kekuatan seluruh tubuhnya seolah meningkat secara tiba-tiba. Inilah keterampilan bakat Zhao Long, War Blood Boiling. Setelah digunakan, dapat meningkatkan kekuatan hingga 50 dari basi sebelumnya. Efeknya bisa berlangsung terus-menerus. Hingga kekuatan yang dipinjam dalam tubuh habis sepenuhnya. Kekurangannya adalah menyebabkan konsumsi kemampuan prediksi sangat cepat. Menggunakan jurus ini berarti dia ingin mengakhiri pertarungan. Saat ini, kemampuan prediksiku sudah tersisa sedikit. Xiao Zhan sudah tidak bisa bertahan. Dia bukan Ye Wuming setelah semua. Zhao Jiwu merasa sangat senang melihat pemandangan ini. Apa salahnya menjadi hina? Asalkan bisa menang, itu sudah cukup. Yang menang adalah raja, yang kalah adalah penjahat. Namun, dekan hanya dia melihat semua ini. Penasaran dengan hasil akhirnya. Apakah keluarga Ye tetap menang? Atau apakah keluarga Zhao akan membalas? Setelah semangat Zhao Long meningkat, ia tidak ragu sedikit pun. Ia langsung mengayunkan pedangnya lagi ke arah saya. Saya mengangkat molen untuk bertahan. Serangan bertubi-tubi membuat saya terus mundur. Saya berhenti setelah mundur kurang dari 10 meter. Menggenggam erat sabit iblis di tangan saya. Tubuh saya tidak stabil dan saya bernapas berat.
Zhao Long melihat bahwa saya sekarang sudah berada di ujung kekuatan. Segera ia mendorong semua kemampuan presensinya. Ia melancarkan serangan terakhir ke arah saya. Pedang Snow Lotus bersinar dengan cahaya dingin putih. Dengan kejam ia menusukkan ke arah saya. Menghadapi serangan terakhir, wajah saya berubah tegas. Kemampuan presensi yang tersisa di dalam tubuh saya bergejolak. Saya mengayunkan sabit maut. Kegelapan yang sebelumnya lenyap tiba-tiba menyala kembali. Dari ikatan sihir kematian, asap hitam pekat dilepaskan. Dari penjualan yang aneh, seluruh panggung pertandingan ditelan. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut dan sangat ketakutan. Apa ini? Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan, dan mereka melihatnya untuk pertama kalinya. Tiba-tiba salah satu peserta berteriak. Ini adalah teknik peramal. Teknik terkenal Ye Wuming di masa lalu, ikan lampu bayangan jiwa. 2 bunga sekolah terhebat, 1 dengan bintik merah di dahi. Seorang gadis kecil di bawah sinar bulan. Untuk menyelamatkan Yulin saya. Menghabiskan 3 hari 3 malam di sekolah. Saat ini, saya sedang terjebak dalam krisis. SS yaitu pengendali roh, Zhao Long, memegang pedang salju lotus. Akan melancarkan serangan terakhir untuk memastikan kemenangan. Tepat pada saat-saat kritis. Saya menggunakan ikan lampu bayangan jiwa. Seluruh panggung pertandingan diselimuti kabut hitam. Semua peserta di tempat itu terkejut oleh pemandangan aneh ini sampai kencing di celana. Siswa baru sudah sebulan belajar. Menjadi seorang Master Spirit tingkat 1 sudah menjadi bakat luar biasa. Ternyata Xiao Zhan ini juga telah mengembangkan Precursors. Apakah ini benar-benar sampah kelas F? Bahkan anjing pun tidak akan percaya, kan? Saat ini di kantor rektor. Ketiga rektor juga menunjukkan ekspresi terkejut. Karena ini adalah keahlian terkenal di Beijing dari Sang Dewa Perang. Keahlian terkenal dari Ye Wuming. Dulu ia memenangkan pertarungan dengan teknik ini. Sekali bertarung di konferensi siswa baru, ia menjadi terkenal. Mengalahkan Zhao Jiwu seperti anjing mati. Tapi dari mana Xiao Zhan ini belajar teknik ini? Saat ini, Zhao Long di panggung diselimuti kegelapan. Sama sekali tidak bisa menemukan posisi saya. Terus-menerus mendorong kemampuan prescient. Menggunakan Sword of Snow Lotus untuk membersihkan dan mengusir kabut hitam di sekitarnya. Namun, ini hanya setetes air di lautan untuk kabut hitam yang terus-menerus datang. Saat dia frantikali mencari posisi saya seolah-olah adalah dewa setan yang muncul dari jurang kegelapan. Mengangkat sabit maut menuju ke arahnya. Zhao Long dengan terburu-buru menggunakan pedang lotus salju untuk bertahan. Namun, pedang lotus salju langsung melengkung. Bersama dengan Zhao Long, ia terbang keluar. Ketika ia muncul kembali di hadapan publik, ia sudah tergeletak di tanah dengan napas tersengal. Di sampingnya tergeletak alat yang sama menyedihkannya. Adegan ini membuat semua orang menahan napas. Dengan tatapan kosong, mereka melihat ke arahku di arena pertandingan. Menggenggam sabit maut yang dipenuhi dengan aura hitam mengerikan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kematian yang cepat. Meskipun tubuhnya kurus. Namun, seolah-olah mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Jika ada yang berani menggoda, akibatnya hanya ada satu kata yaitu mati. Aku memindai orang-orang di bawah panggung. Mereka semua menghindar. Tatapanku tajam seperti pisau, tidak ada yang berani menatapku. Ketika petugas medis mengangkat Xiao Long dan Jiang Xin-er, wasit dengan rasa takut melirik ke arahku. Dia kemudian berteriak keras menanyakan kepada penonton di bawah. Apakah masih ada yang ingin menantang di atas panggung? Setelah kata-kata ini keluar, kepala para siswa semuanya mengangguk seperti alat musik gendang. Kenapa ini jadi lelucon? Siapa yang berani menantang Xiao Zhan si dewa pembunuh ini? Apakah mereka tidak takut akan panjangnya umur mereka? Wasit juga memperkirakan tidak ada yang berani datang menantang. Dia segera mengumumkan. Pemenang pertama dalam kompetisi mahasiswa baru kali ini adalah Xiao Zhan dan Ye Yulong. Mendengar suara ini, aku menghela napas lega. Sekarang aku sudah hancur dan tidak tersisa apa-apa. Jika ada satu lagi anak kecil yang datang, mereka semua akan menggulingkanku dari panggung kompetisi. Untungnya aku sudah menakuti mereka sehingga belum sempat merasa senang. Orang-orang dari tim penegak hukum segera membawaku pergi untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Para siswa yang terkejut mulai berdiskusi dengan heboh. Pemenang pertamanya adalah dia yang juga memulai pembunuhan. Tidak tahu bagaimana akademi akan memperlakukannya? Menurut hukum Yulin, dia bisa dijatuhi hukuman penjara atau dikirim untuk rehabilitasi. Atau diasingkan ke perbatasan untuk melawan binatang iblis. Sungguh disayangkan memiliki bakat seperti ini. Di kantor dekan, jurong api terbakar. Zhao Jiwu, anak ini nyaris membunuh putramu. Kamu tidak akan membalas dendam? Jangan menghina aku. Ini adalah urusan orang muda. Jika kemampuan tidak sebanding, pantas saja mati ditangani orang lain. Dulu aku dipukuli Ye Wuming lebih parah daripada dia. Juga tidak melihat ayahku turun tangan. Jurong Wen tersenyum tipis. Dia tahu Zhao Jiwu akan berkata seperti itu. Tujuannya adalah untuk melindungi Xiao Zhan. Agar tidak sampai orang tua ini melakukan hal yang menganiaya yang lemah. Zhao Jiwu dengan marah mengomel pada putranya yang tidak berjuang. Bagaimana bisa melahirkan anak yang bodoh seperti ini? Jika dia yang melakukannya. Seharusnya sejak awal mengatur orang yang paling kuat untuk menantang. Dengan cara ini,
bisa menguras kekuatan bertarung Zhan. Sementara itu juga tidak mudah terdeteksi orang lain. Xiaolong yang bodoh ini bahkan takut jika Xiao Zhan tidak menyadari. Biarkan yang lemah maju untuk menyerahkan diri. Melihat Xiao Jiwu yang marah dan putus asa, Jurong tersenyum dan bertanya kepada dekan bagaimana seharusnya menangani Xiao Zhan. Jika mengikuti hukum, Xiao Zhan langsung dikirim ke perbatasan. Jika dia bisa selamat, pencapaiannya juga tidak lebih banyak dibandingkan jika dia berada di akademi. Dekan saat ini sedikit ragu. Lagi pula, Xiao Zhan adalah juara pertama dari mahasiswa baru. Dia layak untuk dijadikan fokus pembinaan oleh akademi. Saat dia sedang berpikir, sekretaris mengetuk pintu dan masuk. Direktur Biro Keamanan Khusus Dekan, Qin Wanfeng, ingin bertemu denganmu. Pada saat yang sama, saya dan Ye Youlong dibawa oleh tim penegak hukum ke tempat penahanan sementara. Tetapi tidak ada yang datang untuk menginterogasi kami. Tidak tahu bagaimana akademi akan menangani ini. Apakah kami masih akan diizinkan masuk ke tempat rahasia? Ye Youlong membuatku tenang. Jika tidak diizinkan masuk, itu tidak akan membiarkan pertandingan sebelumnya berlangsung. Setelah penyesuaian dari pertempuran ini, dan sekarang kami terjebak di Lingyun. Saya menyadari bahwa Ye Youlong, yang merupakan seorang wanita dominan, memiliki kedewasaan yang melampaui usianya. Ye Youlong, saya merasa sepertinya saya mulai menyukaimu. Wen Yan Ye Youlong berkata dengan serius. Dia menatap mataku, merasakan cinta yang terpancar dari mataku. Saat itu, dua orang pria paruh baya masuk. Perkenalan diri, saya bernama Jiang Wenfu. Saya adalah kepala akademi Bai Diulin. Yang ini adalah direktur biro khusus, Qin Wanfeng. Saya terkejut melihat keduanya. Saya bisa memahami kedatangan kepala akademi ke sini. Tetapi saya tidak mengerti hubungannya dengan orang-orang dari Departemen Penegakan Hukum. Apa hubungannya dengan biro khusus? Biro khusus memiliki dua departemen, satu terang dan satu gelap. Departemen terang memiliki banyak anggota. Tugasnya adalah memerangi terorisme dan menjaga stabilitas, serta membunuh binatang iblis yang mengganggu dalam negeri. Departemen gelap bertugas menjelajahi tempat rahasia untuk merebut sumber daya, memusnahkan ancaman dari binatang iblis yang kuat. Meskipun anggotanya sedikit, masing-masing memiliki kekuatan yang tangguh. Qin Wanfeng adalah kepala Departemen gelap. Saya tidak tahu apa tujuannya datang ke sini. Qin Wanfeng memiliki sedikit aura seorang yang berkuasa. Dalam percakapan, secara tidak sadar ia mengeluarkan rasa mempertanyakan. Mendengar dari direktur, kalian berdua baru saja menggunakan pedang pembunuh di pertemuan mahasiswa baru. Dan saya menjawab dengan dingin tanpa sedikit pun emosi. Benar. Boleh saya tahu ada urusan apa kamu mencari saya? Tatapan Qin Wanfeng sangat berwibawa. Tidak bisa menyimpulkan apakah nada suaranya pujian atau celaan. Dia memang memiliki sedikit keberanian. Membunuh orang tetapi tetap terlihat tenang. Namun, dia membutuhkan orang yang sombong seperti itu. Semakin sombong seseorang, semakin kuat kemampuannya. Qin Wanfeng menarik kursi dan duduk. Dengan sikap seperti pengawas, kamu tahu menurut hukum Yulin, tindakan kalian ini akan dijatuhi hukuman seperti apa? Aku baru saja akan menjawabnya. Suara dingin Ye Youlong terdengar dari samping. Suara ini terdengar, jangan membuang-buang kata. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Saya tidak suka mendengar kalian berputar-putar. Kata-kata itu membuat sudut bibir saya menarik tanpa sengaja. Perempuan kecil ini bicara lebih belak-belakan daripada saya. Kita sekarang juga memiliki status sebagai tahanan. Pihak lawan juga merupakan pemimpin. Ini agak tidak pantas, bukan? Tapi saya benar-benar menyukainya. Toh, menantu sendiri memiliki modal untuk bersikap angkuh. Qin Wanfeng merasa sedikit salah dihina oleh Ye Youlong. Betapa cantiknya seorang gadis. Ibu bicara tanpa memberi sedikit pun muka padanya. Dekan di samping tidak bisa menahan tawa. Tapi suasananya tidak cocok, jadi hanya bisa menahan diri. Dia tahu betul sifat Ye Youlong. Lagi pula, dia adalah yang pertama di Akademi Bai Diulin. Nama julukan, Batu Es Pemuda Muda, tidak datang dengan mudah. Namun, Qin Wanfeng tetap bertanya seolah tidak terjadi apa-apa. Namamu Ye Youlong, kan? Bakatmu benar-benar membuat orang iri. Sama seperti ayahmu, Ye Wuming. Sebenarnya itu adalah kata-kata untuk menghangatkan suasana. Tapi tidak menyangka. Sebaliknya, itu justru membuat Ye Youlong semakin dingin. Jika tidak ada yang perlu, kamu bisa pergi sekarang. Qin Wanfeng tampak bingung. Dia memang diusir. Dengan bingung, dia melihat ke arah dekan di sampingnya. Jangan memandangiku. Aku sudah lama mengingatkanmu untuk tidak terlibat dalam permainan politik itu. Man Jiejun. Kamu sendiri tidak mendengarkan nasihat. Salahkan siapa? Suara itu menjelaskan dengan lambat. Qin Wanfeng sangat kaku karena Ye Yul. Dia tetaplah kepala kelompok kasus dari Biro Operasi Khusus. Anak buahnya semuanya keras kepala. Tidak ada yang berani berbicara seperti itu padanya. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan. Dia menarik napas dalam-dalam. Jika tidak bisa mengubah orang lain, ubahlah diri sendiri. Jadi dia langsung masuk ke pokok permasalahan. Begini, saya punya tugas di sini yang memerlukan bantuan kalian. Jika kalian bisa menyelesaikannya, maka saya bisa meminta kepada atasan untuk mengurangi hukuman kalian.
Sebulan yang lalu, sebuah tempat rahasia muncul di perbatasan barat daya. Karena muncul di lokasi perbatasan, terjadi sengketa hak kepemilikan. Negara kami tidak bisa sepakat dengan negara lain. Keputusan akhir, masing-masing dari negara kami memilih satu pasangan ahli roh tingkat 1. Memilih sepasang ahli roh untuk masuk ke dalam tempat rahasia. Peserta dari negara mana yang akhirnya bisa keluar dari sana, maka hak kepemilikan tempat rahasia itu akan menjadi milik negara tersebut. Mendengar kata-katanya, saya mengerti. Kecuali tempat rahasia itu muncul di dalam negeri. Jika tidak, semua tempat rahasia baru yang muncul akan saling diperebutkan. Alasan memilih ahli roh tingkat 1 yang paling lemah adalah karena semua orang tidak ingin kehilangan kekuatan tempur yang tinggi. Pertikaian antara negara seperti ini. Saya hanyalah bidak di depan. Qin Wan Feng berkata tentang saya. Hie Youlong adalah kandidat terbaik. Karena kami memiliki keunggulan mutlak, yaitu kemampuan meramal. Poin yang paling penting adalah bahwa kamu berani membunuh. Hal ini tidak dimiliki oleh banyak siswa. Setelah mengatakannya, dia tiba-tiba menatap saya dengan sinar emas di matanya. Setelah membuka batasan untuk membunuh, dia masih terlihat tenang. Apakah dia seorang pelanggar yang sudah berpengalaman? Dan saya mengangkat sudut bibir saya. Menjawabnya dengan acuh tak acuh. Mungkin saya memang terlahir untuk membunuh. Qin Wan Feng mendengar itu tertawa terbahak-bahak, sungguh sombong. Saya suka kamu yang seperti ini. Jadi, apakah kamu bersedia berperang untuk negara? Saat ini saya tidak punya pilihan yang lebih baik. Jika tidak pergi, pasti akan mendapatkan hukuman. Tidak masalah, saya setuju. Kapan kita berangkat? Waktunya ditentukan seminggu kemudian. Tunggu sampai kamu keluar dari tempat rahasia. Akan ada latihan khusus selama 4 hari untukmu. Lagi pula, tidak bisa membiarkan bibit baik ini menjadi korban. Aku dan Ye Youlong melihat ke arah kepala sekolah. Kami sudah siap, sekarang mari masuk ke tempat rahasia. Dengan cepat kami sampai di sebuah hutan bambu tersembunyi. Silakan masuk. Tempat rahasia Bai Di adalah tempat berkah, tidak ada bahaya. Semua hal baik yang Anda temui di sana, semua bisa kalian bawa pulang. Dan tidak ada batasan jumlah. Namun, setelah 3 hari kalian harus keluar. Out here we say, the strictest penalties will be imposed. Saya tahu ini adalah rencana unggulan dari Akademi, yaitu menggunakan sumber daya untuk menjatuhkan kepada para jenius. Namun, kepala sekolah tidak khawatir. 2 orang hanya bisa menggunakan berapa banyak barang dari tempat rahasia. Apa mereka bisa mengosongkannya? Namun, dia tidak menyadarinya. Ketegasan yang melintas di balik mataku.